Su Tang dan Mei Fei berjalan keluar perlahan dan berdiri agak jauh. Saudaraku, itu agak keterlaluan, kata Su Tang. Jika ini hanya pertemuan kebetulan, ia tak akan repot-repot turun tangan. Setelah lebih dari setahun berkelana, darahnya sudah lama membeku. Namun, orang yang dipaksa masuk ke gua itu adalah seorang pertapa dari Sekte Alam, jadi ia punya banyak alasan untuk turun tangan. Saat api unggun padam, para prajurit di sisi berlawanan segera mengepung pemuda itu dan membentuk formasi tempur. Pemuda itu perlahan berbalik dan menatap Su Tang tanpa ekspresi. Setelah beberapa saat, ia mendesah, "Wow, aku bertemu seorang pahlawan. Ayo kita bernegosiasi," kata Su Tang dengan tenang, "betapapun mereka menyinggungmu, membuat keributan seperti itu sudah cukup untuk melampiaskan amarahmu. Kamu harus lunak dan pemaaf, dan jangan terlalu keras." Kau dengar itu, pemuda itu menggelengkan kepala dan mengecap bibirnya. Dia sedang memberiku pelajaran. Para prajurit itu tertawa terbahak-bahak dan memandang Su Tang dengan pandangan menghina, meremehkan, bahkan menyombongkan diri. Su Tang merasa sedikit pusing. Kemampuannya menahan tekanan tidaklah terbatas. Kemanapun ia pergi, ia tak akan menimbulkan badai berdarah. Kehidupan seperti ini terlalu melelahkan. Pria tua bermargagu itu akan datang ke Pulau Luojiao, jadi ia pasti punya petunjuk. Meraup kekayaan secara diam-diam jelas merupakan hal yang baik. Ia tak ingin berselisih dengan praktisi lokal lagi. Terlebih lagi, baik ia maupun Mei Fei belum melepaskan energi spiritual apapun, dan mereka berani berjalan di pegunungan dan hutan. Lawan yang cerdas pasti akan mundur, tetapi siapa sangka mereka sama sekali tidak menganggap serius mereka. Aku sudah banyak masalah dan aku benar-benar tidak ingin terlibat lagi. Kau masih punya kesempatan, kata Su Tang lembut. Sial, kau sombong sekali. Pemuda itu menatap Su Tang dari atas ke bawah dan bercanda, ini pertama kalinya aku bertemu orang yang lebih sombong dariku. Jadi, datang dan ganggu aku, kumohon, datang dan ganggu aku, oke. Kau yakin? Su Tang mengerutkan kening. Pilihannya selalu berayun-ayun di antara dua ekstrim. Entah itu baik untuk semua orang dan semuanya akan baik-baik saja, atau itu adalah kehancuran total tanpa menyisakan sebilah pedang pun. Aku sangat yakin, 100, 1000 kali yakin. Ayolah, jangan sungkan, kata pemuda itu sambil menyeringai. Oke, sosok Su Tang tiba-tiba mulai bergerak dan melesat lurus ke depan. Kedua belah pihak terpisah lebih dari 30 meter. Su Tang melintasi jarak dalam sekejap dan bergegas menghampiri para prajurit. Prajurit pertama sempat membuka mata sebelum terjatuh. Prajurit kedua mengulurkan tangan untuk menghunus pedangnya, tetapi bila pedangnya hanya sepanjang 1 inci, lengannya terpotong, dan pinggang serta perutnya juga terpotong. Prajurit ketiga menghunus kedua pedangnya dan berlari ke depan sambil mengayunkannya, tetapi mahkotanya terbang tanpa peringatan. Tubuhnya masih mempertahankan gerakan menari pedang dan ia berlari ke depan beberapa langkah sebelum terjatuh. Para prajurit lainnya mengalami nasib yang sama. Tak satu pun dari mereka mampu bertahan dari satu pukulan pun di tangan Su Tang dan terbunuh satu demi satu. Pemuda itu begitu ketakutan hingga jiwanya hampir hancur. Ia mundur sambil berteriak, Wei Xingsu, di mana kalian ada yang mencoba menghabisiku? Kembalilah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, semua prajurit jatuh ke dalam genangan darah. Beberapa dari mereka masih hidup dan menjerit nyaring. Wanita yang tergantung di palang kayu itu tertegun dan bahkan lupa akan keadaannya sendiri. Seorang pria kurus keluar dari gua yang gelap, dan ia juga tertegun. Nak, kalau kau punya nyali, bunuh aku. Pemuda itu menunjuk Su Tang dan berteriak, kalau kau membiarkanku kembali, aku akan. Kau tak perlu mengingatkanku. Su Tang menanggapi sambil tersenyum, lalu melangkah maju, menempuh jarak 7 atau 8 meter dalam satu langkah. Dengan kilatan cahaya pedang, lengan bawah pemuda itu terpotong di siku. Kemudian Su Tang mengangkat kakinya dan menendang perut bagian bawah pemuda itu, menjatuhkannya ke tanah. Pemuda itu berguling-guling di tanah kesakitan, berteriak tanpa henti. Su Tang maju 2 langkah, lalu perlahan mengangkat pedangnya. Dia tidak langsung menghabisinya karena ada sosok yang mendekat dengan cepat di hutan. Menurut ajaran tetua agung dari klan yang masih hidup, dia tidak boleh membiarkan siapapun pergi, kalau tidak masalah akan muncul. Pemanah itu tampak cukup terampil, dan mengejarnya akan membuang-buang energi, jadi lebih baik memancingnya. Wei Xingsu, bodoh amat dengan nenekmu, kau tidak akan bisa hidup jika aku mati, umpat pemuda itu. Su Tang mencibir dan perlahan menghunus pedangnya ke depan. Pada saat ini, terdengar suara pelan dari hutan. Su Tang tiba-tiba mengangkat tangannya, dan cahaya pedang itu bertemu dengan bayangan hitam yang terbang pelan. Bum, anak panah itu terlempar, dan sosok Su Tang tanpa sadar mundur 2 langkah. Cahaya pedang Taiso menjadi sedikit redup. Su Tang sedikit terkejut dengan kekuatan anak panah yang begitu kuat. Meskipun pedang Taiso telah disempurnakan olehnya, kekuatan serangan dan ketangguhannya jelas tidak sebaik bentuk aslinya,
tetapi ini adalah pertama kalinya ia bertemu seorang pemanah yang dapat merusak pedang Taiso hanya dengan satu serangan. Suara-suara gelap terdengar silih berganti, tetapi Su Tang tidak terburu-buru. Bayangan pedang berubah menjadi tirai cahaya di depannya, boom, boom, boom setiap tabrakan akan membuat Su Tang mundur beberapa langkah. Setelah 7 atau 8 tabrakan, Su Tang terpaksa mundur di depan Mei Fei. Faktanya, Su Tang terkejut, dan pemanah bernama Wei Xingzu bahkan lebih terkejut lagi. Anak panahnya tidak hanya kuat, tetapi juga sangat cepat, dan dapat dengan akurat mencegat semua anak panah yang ditembakkannya. Penglihatan, reaksi, kecepatan, dan bahkan kepercayaan dirinya yang sekuat batu berada di luar jangkauannya. Jika itu di masa lalu, dia pasti akan berbalik dan pergi, menjauh dari lawan yang begitu mengerikan, tetapi tuan muda keluarga Wei melolong di sana, tidak memberinya pilihan lain. Saat berikutnya, Wei Xingzu keluar dari hutan, berlari ke depan sambil terus-menerus menembakkan anak panah. Su Tang menarik napas panjang, dan tiba-tiba ia merasa tubuhnya tak mampu mengimbangi kecepatan reaksi. Dengan kata lain, ia bisa menangkis anak panah tersebut, tetapi ia tak berani menghindar dengan gegabah karena dibandingkan dengan kecepatan anak panah lawan, gerakan tubuhnya agak canggung, dan jika ia tak hati-hati, ia akan terluka oleh anak panah tersebut. Su Tang didorong mundur selangkah demi selangkah. Tanpa izin Su Tang, selir Mei tidak berani bertindak gegabah dan hanya bisa mundur bersama Su Tang. Su Tang tak tahan lagi. Ia melihat celah, melompat ke samping, lalu melepaskan kecepatannya secara ekstrim. Untuk menghadapi pemanah seperti itu, berlari lurus ke depan akan merepotkan, dan semakin dekat jaraknya, semakin sulit untuk bertahan. Ia bersiap untuk bergegas ke sisi sayap dan berputar. Mata Wei Xingzu berkilat, ia tiba-tiba berhenti, dan menarik busurnya sekuat tenaga. Anak panah beterbangan di langit, dan seorang pria dengan satu busur melepaskan rentetan anak panah, membuat orang-orang merasakan badai yang dahsyat. Su Tang langsung terjerumus ke dalam dilema. Ia mendapati bahwa pemanah di sisi berlawanan memiliki indera jarak dan kecepatan yang sangat akurat. Ia juga sangat mahir memanah. Semua anak panahnya menyerang jalur yang mungkin ia lewati. Su Tang tak punya pilihan selain melompat ke udara. Wei Xingzu segera menyesuaikan arah dan menembakkan 5 atau 6 anak panah berturut-turut. Kali ini, Su Tang tidak punya tempat untuk menghindar dan hanya bisa mengangkat pedangnya untuk menangkis. Namun, ia berada di udara dan tidak memiliki daya ungkit, sehingga ia terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Wei Xingzu memanfaatkan kesempatan itu, bergegas menghampiri, menendang pemuda itu hingga terjatuh, dan berkata dengan nada mendesak cepat, "Tuan, saya akan membawamu pergi." "Aku tidak akan pergi." Pemuda itu mencengkeram pakaian Wei Xingzu dengan tangannya yang tersisa dan berteriak, "Bunuh mereka! Bunuh, bunuh, bunuh!" Wei Xingzu tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi, dan pemuda itu melampiaskan amarahnya kepadanya, menarik-narik pakaiannya dengan tangannya, menyebabkan tubuhnya terhuyung-huyung. Su Tang benar-benar marah. Dia melompat ke udara lagi dan melesat ke depan. Wei Xingzu buru-buru menarik busurnya dan menembakkan anak panah ke arah Su Tang, tetapi anak panah itu meleset dari sasaran sejauh lebih dari 10 meter karena pemuda itu menariknya dan dia tidak dapat mengendalikan bidikannya. Pusaran air hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, bagaikan tirai hitam yang menyelimuti, melepaskan baju ajaib itu. Kecepatan dan momentum Su Tang meningkat secara eksponensial. Wei Xingzu terkejut. Ia menggertakkan gigi dan menusuk perut pemuda itu dengan punggungnya. Pemuda itu menjerit kesakitan. Ia melepaskan baju Wei Xingzu dengan tangannya yang tersisa dan menutupi perutnya sendiri. Saat berikutnya, Wei Xingzu juga terbang ke udara dan melarikan diri ke kejauhan, tetapi setelah beberapa tarikan napas, dia membeku di udara lagi, matanya dipenuhi keputusasaan, karena Su Tang jauh lebih cepat darinya dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Wei Xingzu menarik busurnya dan membidik awan hitam yang mendekat dengan cepat, tetapi keputusasaan di matanya semakin kuat. Ia tidak dapat menentukan lokasi Su Tang. Wei Xingzu menarik napas dalam-dalam dan mulai menembakkan panah secara acak. Sekalipun ia tidak menemukan sasarannya, ia harus bertindak. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian. Awan hitam tidak terpengaruh oleh anak panah itu dan terus mendekat dengan cepat, lalu melewati Wei Xingzu. Sosok Su Tang muncul, dan ia perlahan jatuh ke tanah, sementara Wei Xingzu telah berubah menjadi manusia api, jatuh sambil melolong. Ketika ia lewat di depan Su Tang, cahaya dingin menyambar di tangan Su Tang, dan bola api itu terbelah menjadi 2, dan lolongan itu tiba-tiba berhenti. Su Tang jatuh ke tanah, mengambil busur panjang yang dijatuhkan Wei Xingzu, melihatnya, lalu melemparkannya ke samping. Busur panjang itu patah. "Kau tak bisa menghabisiku, kau tak bisa menghabisiku." Pemuda itu tak menyangka Wei Xingzu, yang tadinya berada di posisi menguntungkan, akan terbunuh dalam sekejap mata. Ia begitu ketakutan hingga tubuhnya gemetar seperti saringan, kakinya lemas, dan ia tak bisa berdiri sama sekali. Ia hanya bisa setengah berbaring dan mundur sambil berteriak.
Su Tang terlalu malas untuk memperhatikannya dan hanya berjalan perlahan melewatinya. Pemuda itu menatap punggung Su Tang dan menunjukkan kegembiraan. Kemudian, tirai hitam melayang di atas rerumputan dan melewatinya. Sesaat kemudian, ia, seperti Wei Xingsu, berubah menjadi obor besar dan membakar dengan dahsyat. Su Tang berjalan ke depan gua dan menatap pria kurus itu dengan tenang. Setelan ajaib itu adalah rahasia terbesarnya. Kini pria itu telah diselamatkan, tetapi ia dihadapkan pada pilihan haruskah ia menghabisinya untuk membungkamnya. Pria kurus itu tampak sangat gugup dan terhuyung-huyung. Ada luka tusuk di paha kirinya dan darah masih mengalir. Apakah kau seorang pertapa, tanya Su Tang lembut. Pusaran hitam itu perlahan menghilang, dan topengnya perlahan menghilang, memperlihatkan wajah aslinya. Ya, jawab lelaki kurus itu. Saat itu, terdengar teriakan dari dalam hutan Panle, "Panle, di mana kau Panle?" Pria itu sepertinya baru saja terbangun dari mimpi. Ia memaksakan senyum ke arah Su Tang, lalu terlatih-tatih menuju perempuan yang tergantung di palang. Ia mencabut belati dari pinggangnya, memotong tali yang mengikat perempuan itu, dan memunguti pakaian-pakaian robek di tanah untuk membantu perempuan itu memakainya. Perempuan itu tiba-tiba meledak, menendang-nendang dan berteriak, "Keluar dari sini, keluar dari sini. Aku muak denganmu, keluar dari sini." Ia hampir dibakar hidup-hidup, atau bahkan dimakan sebagai barbeku, tetapi Panle terus bersembunyi di dalam gua dan tak pernah muncul. Ia bisa memahaminya, tetapi ia tak bisa menerimanya. Panle tampak sangat malu, bergumam membela diri, "Hong Er, aku tak bisa berbuat apa-apa. Tuan Muda Wei selalu kejam, bahkan jika aku keluar, dia tak akan membiarkan kita pergi. Keluar, aku tidak mau kau menjelaskannya, aku hanya ingin kau keluar." Wanita itu semakin marah. Panle mundur 2 langkah tanpa daya dan berdiri di sana dengan tatapan kosong. Tak lama kemudian, 2 sosok terbang dari langit di atas hutan. Melihat Panle, mereka menghela napas lega dan terbang turun dari samping. 7 atau 8 prajurit juga keluar dari hutan. Salah satu prajurit berteriak, "Panle, kau baik-baik saja, aku senang kau baik-baik saja." Itu kedua orang yang jatuh dari langit itu melihat wajah hangus Tuan Muda keluarga Wei secara bersamaan. Wajah mereka langsung berubah, dan tubuh mereka hampir kehilangan kendali. "Itu Tuan Muda keluarga Wei Panle, apa kau gila?" Su Tang mengerutkan kening. Para petapa seharusnya berjalan sendiri, tetapi Panle malah berbaur dengan sekelompok besar prajurit pengembara. Sepertinya ia telah meninggalkan kebiasaan yang diwariskan oleh para tetua. "Sudah berakhir, tamatlah riwayat kita," kata prajurit lain dengan suara datar. "Dia pantas mendapatkannya," teriak wanita itu tiba-tiba. Sudah berapa banyak kejahatan yang dilakukan binatang ini di kota Tianyang, kematian terlalu baik untuknya sekarang. "Hong Er, berhenti bicara omong kosong," kata seorang prajurit buru-buru, lalu mengalihkan pandangannya ke Panle dan tersenyum pahit. "Panle, bagaimana kau bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Tuan Muda Wei itu hanyalah sampah, dia bukan ancaman bagimu. Taklukkan saja dia, kenapa harus dibunuh sekarang sudah begini? Apa yang harus kita lakukan?" "Apa maksudmu?" Wanita itu gemetar karena marah. "Dia menyiksaku seperti itu, menghabisinya adalah sebuah kesalahan." "Hong Er, bersikaplah lebih rasional," kata seorang prajurit, "kamu tidak asing dengan keluarga Wei. Kamu wanita itu begitu marah hingga dia tidak bisa berkata apa-apa." Su Tang merasa sedikit bosan. Ia tahu bahwa keluarga Wei pasti sangat kuat, yang membuat para prajurit pengembara ini sangat waspada. Tentu saja, ada syaratnya penderitaan seperti itu belum pernah menimpa mereka. "Panle, kamu bingung. Ya, dengan keributan sebesar ini, kita tidak bisa lagi tinggal di kota Tianyang." Prajurit lainnya juga menyalahkan Panle, dan Panle berkata tanpa daya, "Aku tidak menghabisinya. Apakah menurutmu aku bisa mengalahkan Wei Xingsu? Kalau bukan kamu yang menghabisinya, lalu siapa yang melakukannya?" Tatapan Panle tertuju pada Su Tang, dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Keahlian memanah Wei Xingsu sangat kuat. Konon, ia pernah memburu seorang Grandmaster. Ketika kedua belah pihak menyerang dengan sekuat tenaga, Wei Xingsu hanya bertahan sesaat sebelum terbunuh. Terlebih lagi, awan hitam yang aneh dan kekuatan api yang mengerikan meninggalkan kesan yang tak terlupakan padanya. Para prajurit sangat terkejut dan baru kemudian menyadari kehadiran Su Tang, dan semua mata tertuju padanya. Wei Xingsu, seorang prajurit menemukan jasad Wei Xingsu dan berseru kaget. "Dia adalah seorang praktisi atribut api," bisik prajurit lainnya. Su Tang baru saja menyimpan baju zirahnya, tetapi kekuatan spiritualnya masih memancarkan fluktuasi yang tersisa. Kekuatannya tidak terlalu kuat dan perlahan-lahan melemah. Ini akan memberi seseorang ilusi bahwa kekuatan spiritual Su Tang telah habis. "Li Hong, terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Wanita itu melangkah beberapa langkah dan berlutut dengan satu kaki di depan Su Tang. Pakaiannya sangat pangkemping dan ia hampir terbuka. Luka di bahunya belum sembuh dan ia tampak sangat menyedihkan.
Su Tang tersenyum dan berlutut tanpa menanyakan namanya sendiri, yang terasa agak tiba-tiba. Kemudian ia melihat kekhawatiran di mata wanita itu dan menyadari bahwa keluarga Wei adalah keluarga besar di sini. Ia telah menghabisi putra tertua keluarga Wei dan mendapat masalah besar, jadi tentu saja ia tidak bisa menanyakan namanya. Ya, dia wanita yang berhati-hati. Bangun, ini hanya sepotong kue, kata Su Tang. Ini mudah bagi Anda, Tuan, tapi situasi kami agak buruk. Seorang prajurit tiba-tiba berkata. Su Tang mengangkat alisnya. Apa maksudnya ini? Karena kau berani menghabisi putra sulung keluarga Wei dan Wei Xingsu, kau jelas tidak takut lagi pada keluarga Wei, kata prajurit lain. Lalu kenapa kau tidak ikut dengan kami ke kota Tianyang dan berdiskusi dengan jelas di depan keluarga Wei agar tidak melibatkan orang lain? Apa katamu? Wanita bernama Li Hong itu tiba-tiba berdiri, wajahnya berubah total. Dia menyelamatkanku dan Pan Le, dan beginilah caramu memperlakukannya. Itu masih dia memanggilku dengan penuh kasih sayang. Bisik seorang prajurit. Xiedong, bukankah ini sangat tidak adil? Wajah Pan Le menjadi muram. Apa kau masih menganggapku temanmu? Kalau kami tidak menganggapmu teman, kenapa kami berani datang ke sini untuk mencarimu? Prajurit itu menjawab, Pan Le, pikirkan baik-baik. Kami tidak ingin menghabisi Tuan Muda Wei dan menaklukkannya, lalu mengirimnya kembali ke keluarga Wei dan menyelesaikan masalah ini. Kau akan baik-baik saja, dan kami tidak menyinggung keluarga Wei. Pak Tua Chang dan anak buahnya pernah melakukan ini sebelumnya, dan tak seorang pun dari keluarga Wei pernah membalas dendam pada Pak Tua Chang. Hehe, mereka juga mengerti karakter anak-anak mereka. Kalau memang tidak berhasil, kita bisa bersembunyi di tempat lain. Tapi bagaimana sekarang Tuan Muda Wei sudah mati? Bagaimana mungkin keluarga Wei membiarkan kita pergi dimanapun kita bersembunyi? Mereka akan menemukan kita. Tidak apa-apa, maksudmu tidak apa-apa, teriak Li Hong sambil menunjuk lukanya agar orang lain bisa melihatnya lebih jelas. Jelas sekali ia hampir gila, binatang itu ingin membakarku. Kalau kau menungguku datang, aku pasti sudah terbakar sampai mati sejak lama. Setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Aku akan pergi ke keluarga Wei bersamamu, kata Pan Le dengan suara berat. Apa gunanya kau ke sana? Seluruh kota Tianyang tahu kita satu geng. Siapa yang bisa menjamin kau tidak akan melibatkan kami? Teriak prajurit itu. Pan Le, Hong Er, kalian berdua sebaiknya minggir. Mari kita bicara baik-baik dengan tuan ini, kata prajurit lainnya. Su Tang tak kuasa menahan diri. Baju sihir itu memang sangat kuat, tetapi juga memiliki beberapa efek negatif. Kondisi mentalnya terpengaruh oleh baju sihir itu dan menjadi sangat ganas. Begitu ia menghadapi ancaman dari lingkungan luar, ia akan meledak tak terkendali. Su Tang mendorong Pan Le dan Li Hong menjauh dengan gerakan yang hampir kasar, mengarahkan jarinya ke hidungnya, dan bertanya dengan lemah, apakah menurutmu aku terlihat mudah diganggu? Tak peduli seberapa kuat Su Tang atau tidak, setidaknya ia benar. Para prajurit terdiam beberapa saat, tetapi hanya sesaat, lalu mereka mulai berteriak lagi. Tuan, Anda salah paham. Kami tidak punya niat lain. Kami hanya ingin Anda pergi ke kota Tianyang dan berbicara langsung dengan keluarga Wei. Kenapa Anda harus mempersulit kami? Ya, apakah kamu berani melakukannya tetapi tidak bertanggung jawab? Pan Le, ini bukan urusanmu, minggirlah. Meskipun fakta bahwa Wei Xingsu terbunuh membuat mereka merasa tertekan, mengingat kemampuan bertarung Wei Xingsu, kecil kemungkinannya ia bisa melakukannya sendirian. Seharusnya ia bergabung dengan Pan Le, dan dengan bantuan Li Hong, Wei Xingsu pun bisa dibunuh, yang sudah cukup mengancam Grandmaster. Jika terjadi pertarungan sungguhan, Pan Le dan Li Hong tidak akan menyerang saudara mereka sendiri. Mereka memiliki 2 tuan dan 7 atau 8 petarung, jadi mereka tidak takut pada Su Tang dan yakin akan mengalahkannya. Oke, akhirnya aku tahu orang macam apa kalian. Li Hong tertawa marah. Li Hong, kita melakukan ini demi kebaikan semua orang, kenapa kau begitu tidak setia? Prajurit di seberang langsung berteriak balik dengan percaya diri. Su Tang merasa tak berdaya dan jijik, tetapi ia sangat menyadari dampak setelan ajaib itu terhadap kondisi mentalnya dan tidak ingin menuruti emosinya. Jika ada pertama kali, pasti ada kedua kalinya. Seiring waktu, ia mungkin akan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Su Tang menggelengkan kepala, berbalik, dan berjalan kembali. Kali ini, ia mencari masalah. Melihat Su Tang hendak melarikan diri, seorang prajurit tak kuasa menahannya lagi dan langsung berteriak, berhenti. Begitu selesai berbicara, ia sudah menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke arah Su Tang dari kejauhan. Mereka benar-benar tak sanggup menahan amukan gemuruh keluarga Wei dan terpaksa mengalihkannya kepada orang lain. Sosok Su Tang tiba-tiba berhenti, lalu perlahan berbalik. Tatapannya berubah tajam, bercampur sedikit sarkasme. Su Tang telah menggunakan akal sehatnya untuk menahan hasratnya menghabisi, tetapi pihak lain menghunus senjatanya dan menguncinya dengan napasnya. Menghadapi ancaman itu,
keseimbangan hatinya langsung goyah. Apa kau gila? Pan Le terkejut, lalu buru-buru tersenyum pada Su Tang dan berkata, Tuan, saya minta maaf. Ini salah paham, mereka. Enyahlah. Su Tang mengucapkan kata itu tanpa ekspresi. Pan Le berdiri di sana dengan takjub, sementara para prajurit di sisi lain mulai tertawa. Salah satu dari mereka menyombongkan diri dan berteriak, Pan Le, ngapain repot-repot? Mereka sama sekali tidak menganggapmu serius. Pegang pedangmu dengan mantap, Su Tang berkata kepada prajurit yang memegang pedang panjang itu. Apa prajurit itu tertegun? Dia tidak mengerti. Sosok Su Tang tiba-tiba bergerak, dan pedangnya melesat, menusuk leher prajurit itu. Reaksi prajurit itu tidak lambat. Meskipun ia ketakutan oleh kecepatan kilat Su Tang, ia tetap menghunus pedangnya tepat waktu untuk menangkis cahaya pedang Su Tang. Bum, pergelangan tangan prajurit itu mati rasa karena syok, dan pedang panjang itu hampir terlepas dari tangannya. Ia terhuyung mundur tanpa sadar, dan Su Tang mengambil langkah yang salah lalu mengayunkan pedangnya lagi. Prajurit itu mengumpulkan sisa tenaganya dan mengangkat pedangnya untuk menangkis, tetapi kali ini ia gagal menangkisnya. Sekuntum bunga darah mekar, dan sebagian besar wajah prajurit itu, termasuk rahang atas dan bawah serta separuh lidahnya, terpotong oleh cahaya pedang Su Tang, dan tubuhnya pun terkulai lemas ke satu sisi. Karena rasa maluku sudah hilang, tidak apa-apa, kata Su Tang dengan tenang. Para prajurit yang tersisa tercengang. Mereka bahkan tak sempat bereaksi sebelum yang terkuat terbunuh. Gaya bertarung dan keterampilan Su Tang unik. Ia tidak akan meniru orang lain, dan orang lain pun tidak akan belajar darinya, karena baik itu kecepatan, reaksi, kekuatan spiritual, atau bahkan daya ledak instan, ia jauh lebih unggul daripada praktisi pada tahap yang sama. Secara tegas, Su Tang tidak memiliki ciri-ciri bertarung, tetapi tidak memiliki ciri-ciri adalah ciri-cirinya. Kekuatannya setara dengan Su Tang. Su Tang dapat menggunakan kecepatan untuk mengalahkan musuh. Kecepatannya setara dengan Su Tang, dan kekuatan Su Tang dapat memiliki keunggulan mutlak. Terlebih lagi, Su Tang telah memperoleh banyak pengalaman dalam pertempuran yang tak henti-hentinya. Melalui benturan pedang pertama, ia langsung memahami kekuatan dan kelemahan lawan, dan mengakhiri pertempuran dengan pedang kedua. Su Tang tak menyia-nyiakan sedikit pun tenaganya, pedangnya langsung mengarah ke wajah lawan. Saat lawan menangkis, ia bergerak cepat, tanpa mengubah postur serangannya sama sekali, dan cahaya pedangnya bergeser, menembus pipi lawan dari samping dan menghempaskan sebagian besar wajahnya. Orang menyebalkan. Para prajurit itu geram. Mereka tak menyangka Su Tang tiba-tiba menghabisi seseorang. Mereka menghunus senjata mereka dengan panik. Sosok Su Tang bangkit kembali, pedangnya berkilat, dan para prajurit berjatuhan satu demi satu. Beberapa dari mereka tidak punya waktu untuk melancarkan gerakan efektif, dan mereka bahkan terpotong oleh pedang sebelum sempat melihat apapun dengan jelas. Yang bisa menjadi ancaman lintas level bukan hanya Wei Xingzu yang baru saja meninggal. Sudah ada beberapa Grandmaster yang telah meninggal atau secara tidak langsung di tangan Su Tang. Para praktisi level petarung sama sekali tidak cukup untuk menghadapinya. Kedua prajurit di ujung sana ketakutan. Mengetahui situasinya tidak baik, mereka segera berbalik dan melarikan diri ke dalam hutan. Pilihan mereka tepat, tetapi sayangnya, mereka baru berjalan beberapa langkah ketika cahaya biru muda melesat entah dari mana, menembus tubuh mereka dan mengenai sebuah pohon besar di tepi hutan. Lapisan es menyebar di sepanjang pohon, dan kedua prajurit itu membeku di tempat, berubah menjadi patung es berwarna putih keperakan. Seorang pendekar pengembara lainnya menyaksikan kekuatan mematikan Su Tang yang mengerikan, tetapi sudah terlambat untuk menyerah. Ia melihat sekilas selir Mei tak jauh darinya, menggertakkan giginya, dan melompat ke arahnya. Ada dua prajurit lain yang juga cukup cerdik. Mereka memisahkan diri dari kelompok tempur dan menyerbu Mei Fei dari kiri dan kanan. Su Tang terlalu malas untuk mengejar, tatapannya tertuju pada Pan Le dan Li Hong. Ia ragu-ragu apakah ia harus membungkam mereka sepenuhnya. Prajurit pengembara tingkat master itu berjarak kurang dari 5 meter dari Mei Fei. Wajahnya menunjukkan kegembiraan karena selamat dari bencana, dan ia juga bangga dengan kebijaksanaannya. Ia tahu bahwa ia harus menyerang ular itu tepat di bagian terlemahnya. Selama ia bisa mengendalikan wanita lemah itu, ia seharusnya aman. Mei Fei menggigit bibirnya frustrasi. Dibuli itu keji. Prajurit pengembara tingkat Grandmaster mengulurkan tangan untuk menjambak rambut Mei Fei, tetapi pada saat ini, Mei Fei melangkah maju, dan fluktuasi kekuatan spiritual yang mengerikan tiba-tiba meledak. Jika ini adalah pertarungan antara Grandmaster, akan bodoh jika langsung melepaskan serangan terkuat seseorang, tetapi bagi prajurit pengembara setingkat Grandmaster, ini adalah situasi putus asa yang tidak dapat dipecahkan. Karena inersia melayang di udara, ia melesat menuju kekuatan cambuk yang meledak itu bagaikan ngengat yang menyambar api, dan tubuhnya hancur seketika. Kedua prajurit yang mengikutinya pun berubah menjadi cipratan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Pan Le dan Li Hong tak bisa bergerak lagi.
Meskipun mereka menyadari mata Su Tang berkilat penuh niat menghabisi saat menatap mereka, mereka ingin membela diri dan memohon ampun, tetapi lidah mereka sekeras batu dan mereka tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mengenai perlawanan atau pelarian, setelah selir Mei bertindak, mereka telah melepaskan fantasi mereka yang tidak realistis. Baolan berjalan perlahan keluar dari hutan dan mendekati Pan Le. Ia mengamati Pan Le dari atas ke bawah dan mencibir, apakah kau layak menjadi seorang pertapa? Menurut Baolan, selama hati seseorang cukup murni dan belum melepaskan keyakinan pertapa, maka seseorang pasti akan dapat merasakan fluktuasi aura Su Tang. Namun, ketika Baolan pertama kali bertemu Su Tang, ia hanyalah seorang petarung, sehingga ia bisa merasakan identitasnya. Namun kini Su Tang dapat dengan mudah menyembunyikan fluktuasinya. Ketika Su Tang beraksi, Pan Le terkejut dengan adegan pembunuhan brutal tersebut dan tidak sempat menyadari perubahan pada lencananya. Su Tang akhirnya mengambil keputusan, menyimpan pedang Taiso, dan berjalan ke arah asalnya. Baolan melirik Pan Le lagi, lalu berbalik dan mengikuti Su Tang. Tak lama kemudian, Su Tang dan yang lainnya menghilang ke dalam hutan, hanya meninggalkan mayat-mayat di tanah. Wajah Pan Le memucat dan membiru. Lagi pula, mereka yang tewas adalah teman-temannya yang telah lama bersamanya. Wajar saja, ia merasakan kesedihan mendalam di hatinya. Ia berdiri di sana cukup lama. Tiba-tiba, terdengar suara dari samping. Kedua patung es beku itu jatuh ke tanah. Pan Le tiba-tiba terbangun. Setelah ragu sejenak, ia mengejar ke arah Su Tang dan yang lainnya pergi. Ekspresi Li Hong mati rasa, dan ia menggigil. Emosinya sangat rumit. Ketika rekan-rekannya mengancam Su Tang, ia sangat marah. Jika ia tidak kalah jumlah, ia mungkin akan menyerang lebih dulu. Setidaknya sampai ia jatuh, ia tidak akan pernah membiarkan rekan-rekannya melakukan tindakan tidak tahu terima kasih yang memalukan itu. Setelah Su Tang menghabisi semua orang, ia merasa Su Tang telah bertindak terlalu jauh, terlalu kejam, tetapi ia tidak berani mengkritiknya. Segalanya sudah terjadi dan tidak ada yang bisa diubah. Bagaimana masa depannya nanti? Li Hong perlahan berbalik dan melihat punggung Pan Le menghilang di balik hutan. Ia menggertakkan giginya, lalu melangkah maju untuk mengejar Pan Le. Saat itu, Su Tang sudah duduk di sebelah Wen Xiang. Wen Xiang menatap Su Tang dan berkata sambil tersenyum, apakah kau melihat darah? Ia sangat mengenal Su Tang. Setelah setiap pertempuran, mata Su Tang selalu dipenuhi dengan niat menghabisi, dan butuh waktu baginya untuk kembali normal. Aku tidak akan pernah ikut campur urusan orang lain lagi. Su Tang mendesah, aku tidak ingin membuat masalah, tapi masalah selalu menghampiriku. Oh Paman Su, kita ingin menjadi orang baik, jawab Wen Xiang sambil tersenyum. Su Tang tersenyum dan melirik lelaki tua bermarga Gu yang sedang duduk di menara sudut, tenggelam dalam pikirannya. Ia berdiri, berjalan mendekat, duduk di hadapan lelaki tua bermarga Gu, dan berbisik, Tuan Gu, apa saja hal baik yang ada di Pulau Luojiao, ceritakan sedikit agar kami bisa mempersiapkan diri. Pria tua bermarga Gu itu mendongak ke arah Su Tang, lalu melihat sekeliling. Melihat semua orang sibuk dengan urusan masing-masing, ia berbisik, seharusnya ada ikan aneh di Pulau Luojiao. Ikan aneh haruskah ada? Ya, aku juga tidak yakin. Buku harian itu sangat tua, hampir ratusan tahun, dan bagian depan serta belakangnya hilang. Aku bahkan tidak tahu siapa yang meninggalkannya. Pria tua bermarga Gu itu berkata, pemilik buku harian itu sedang bepergian di Pulau Luojiao ketika ia menemukan seekor ikan mas. Panjangnya hampir 30 meter dan bisa menelan seekor kerbau besar dalam sekali telan. Ia mencoba menangkap ikan mas itu cukup lama, tetapi gagal di saat-saat terakhir. Akhirnya, ikan mas itu lolos. Ia kemudian berspekulasi bahwa ikan mas itu mungkin telah memakan artefak spiritual atau sejenis ramuan surgawi yang secara otomatis dipadatkan oleh pembuluh darah spiritualnya saat masih sangat muda, itulah sebabnya ia bermutasi. Lebih dari 30 meter, kau yakin? Su Tang terkejut, itu paus. Aku tidak menyangka kau tahu tentang paus. Pria tua bermarga Gu itu tersenyum. Memang benar, tapi buku hariannya agak rusak, dan detailnya kurang jelas. Lagi pula, sudah lama sekali. Jangan terlalu berharap. Mungkin ikan aneh itu mati sendiri, atau diburu oleh pembudidaya hebat lainnya, dan perjalanan kita sia-sia. Aku tahu, kata Su Tang, sebenarnya, akan lebih baik jika kau memperkenalkannya kepada kami terlebih dahulu. Misalnya, jika kau memberitahuku tentang Istana Nirvana ketika kita bertemu di hutan macan tutul, kita pasti akan menemukan api itu sebelum mereka, dan itu tidak akan terlalu berbahaya. Ya, Zhao Dalu, yang sedang berjalan lewat, mendengar kata-kata Su Tang dan berkata setengah mengeluh dan setengah bercanda, Tuan Gu, sebaiknya Anda menceritakan semua yang Anda ketahui agar kami dapat membantu Anda dengan saran Anda. Kalau tidak, Anda mungkin akan melupakan segalanya tanpa menyadarinya seiring waktu. Pria tua bermarga Gu itu terdiam dan mengabaikan Zhao Dalu. Jelas, jika dia menceritakan semua yang dia ketahui, apa gunanya?
Su Tang melambaikan tangannya dengan kesal, memberi isyarat kepada Zhao Dalu untuk pergi. Ia tahu bahwa usulan Zhao Dalu mustahil. Kedua pihak baru saja mulai bekerja sama dan fondasinya sangat lemah. Jika terjadi kesalahpahaman, akan lebih banyak masalah daripada keuntungan. Tuan Gu, anak itu tidak pernah berpikir sebelum berbicara, jadi jangan dianggap serius, kata Su Tang. Pria tua bermarga Gu itu tersenyum dan menyipitkan mata, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, ia berkata, ikan aneh itu mengingatkanku pada sesuatu yang mungkin berguna bagimu. Apa, tanya Su Tang penasaran. Setelan ajaib itu ada 9 bagian totalnya, kau pasti tahu itu, kan? Aku tidak tahu. Su Tang menggelengkan kepalanya. Tidak tahu, pria tua bermarga Gu itu tertegun. Ia menatap Su Tang dengan tatapan aneh dan melanjutkan, konon, para Dewa Ibel dari altar Dewa Ibel tidak mampu menghancurkan sirah sihir itu sepenuhnya. Mereka terpaksa mengambil bagian-bagian sirah sihir itu dan berkelana ke ujung bumi, meninggalkannya di tempat-tempat yang tak seorang pun bisa menemukannya. Aku tidak tahu di mana bagian-bagian lainnya, tetapi ada satu bagian yang seharusnya berada di dekat pilar langit di Laut Cina Timur. Bagaimana kau tahu? Ekspresi Su Tang langsung berubah serius. Sudah kubilang sebelumnya, paviliun harta karun di Chanling didirikan oleh Dewa Ibel, kata lelaki tua bermarga Gu. Dia terluka dalam pertikaian internal di altar Dewa Ibel dan terpaksa berlindung di Sekte Suci. Karena kultivasinya rusak parah dan dia kehilangan kegunaannya, para pemimpin Sekte Suci hampir mengambil semua keuntungannya dan mengirimnya ke Chanling untuk pensiun. Apakah dia meninggalkan petunjuk tentang pakaian ajaib itu? Tanya Su Tang buru-buru. Aku tidak bisa menjaminnya, tapi rasanya kurang lebih sama. Pria tua bermarga Gu itu merendahkan suaranya. Generasi prajurit berbalut Ibel sebelumnya bernama Ren Yuko. Dewa Ibel itu juga bermarga Ren dan merupakan pelayan Ren Yuko. Dia meninggalkan beberapa buku harian yang menggambarkan perasaannya setelah mengunjungi si Tianzu. Aku tidak ingat persisnya, tapi tersirat rasa tak berdaya dan penyesalan. Sepertinya ketika altar Dewa Ibel memberontak, para Dewa Ibel lainnya bergabung untuk menghabisi Ren Yuko. Dia juga bertindak, tapi terpaksa melakukannya, karena alasannya sendiri. Pelayan itu menyerang tuan mudanya sendiri. Pengkhianatan tetaplah pengkhianatan. Apa susahnya bicara? Su Tang mencibir. Kau tidak tahu, di masa tuanya, Ren Yuko bisa dibilang gila. Dia akan memukul, memarahi, dan melumpuhkan siapapun yang dia mau. Dia memperlakukan Ibel-Ibel itu seperti mainan. Pria tua bermarga Gu itu berkata, butuh keberanian yang luar biasa bagi Ibel-Ibel itu untuk bersatu dan menyerang Ren Yuko. Dengan kekuatan Ren Yuko, jika dia tidak hati-hati, merekalah yang akan mati. Bagaimana kau tahu bagian-bagian dari pakaian ajaib itu ada di pilar? Biasanya dia menulis hal-hal yang tidak berguna di buku hariannya, tapi setiap kali tiba di Zitianzu, dia teringat Ren Yuko dan buku hariannya penuh dengan nostalgia masa lalu. Pria tua bermarga Gu itu berkata, jadi, pasti ada sesuatu di dekat Zitianzu yang bisa membangkitkan emosinya. Su Tang mendengarkan dengan tenang. Juga, Zitianzu berada di Laut Cina Timur, tak jauh dari gerbang suci Pengshan. Pria tua bermarga Gu itu berkata, dia jarang meninggalkan Chanling. Sejak bergabung dengan gerbang suci, dia tinggal di Chanling selama lebih dari 20 tahun hingga meninggal karena sakit. Dia hanya bepergian 3 kali, 2 di antaranya ke Zitianzu. Mengapa dia begitu sulit melupakan Zitianzu? Su Tang menarik napas dalam-dalam lalu menepuk bahu lelaki tua bermarga Gu itu. Tuan Gu, terima kasih banyak. Haha, merasakan rasa terima kasih Su Tang, lelaki tua bermarga Gu itu tersenyum dan berkata, Tuan Su, saya hanya berspekulasi dan tidak yakin, tapi tempat ini layak dikunjungi di masa mendatang. Tuan Gu, Anda terlalu berhati-hati. Su Tang merasa tak berdaya. Sekalipun perjalanan itu sia-sia, ia tak akan menyalahkan siapapun. Pada saat ini, prajurit bernama Pan Le berjalan keluar dari hutan. Melihat sekelompok orang duduk di sana, ia sedikit ragu, tidak tahu apakah ia harus datang. Yue Xi tersenyum dan melambaikan tangan, kakak, kalau kamu tidak keberatan, silakan duduk. Meskipun telah mendengar cerita umum Baolan tentang apa yang terjadi, Yue Xi dan Baolan memiliki fokus yang berbeda. Bagi Baolan, Pan Le harus segera melawan para pejuang itu dan bekerja sama dengan Su Tang dalam pertempuran agar menjadi seorang pertapa yang cakap. Yue Xi, di sisi lain, dapat memahami pikiran Pan Le dan tidak membalas kebaikan dengan permusuhan. Ia juga berusaha keras untuk melindungi Su Tang dan masih memiliki rasa keadilan dan kejujuran di hatinya. Agak tidak masuk akal baginya untuk harus menghabisi mantan rekannya. Pan Le memaksakan senyum, tatapannya jatuh pada Su Tang, lalu menatap Mei Fei yang berdiri di belakang Su Tang dengan tangan di belakang punggungnya. Mei Fei sepertinya menyadari sesuatu dan perlahan menoleh ke samping. Pan Le segera menundukkan kepalanya dan berjalan menuju Yue Xi. Kemudian, prajurit wanita bernama Li Hong juga muncul. Kali ini Baolan yang mengundangnya. Ketika Pan Le keluar,
Su Tang tidak mengusirnya, yang tampaknya merupakan persetujuan diam-diamnya. Selain itu, Bao Lan menyaksikan seluruh proses dan merasa sedikit simpati terhadap pengalaman Li Hong. Terlebih lagi, sikap Li Hong saat itu jauh lebih keras daripada Pan Le, jadi dia pun angkat bicara. Su Tang agak acuh tak acuh terhadap orang luar. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan terus mengobrol dengan lelaki tua bernama Gu. Aku tidak pernah menyangka kau bisa menyerap api itu, kata lelaki tua bermarga Gu. Apa aneh, kata Su Tang sambil tersenyum. Kudengar dari gadis dari keluarga Feng, sepertinya kalau bukan kultivator atribut api, kau tak akan bisa menyerap api. Sekarang aku mengerti kenapa Gu Sangzu terluka parah saat itu, kata lelaki tua bermarga Gu itu. Aku mengandalkan ini. Su Tang membalikkan tangannya, dan sebuah bola kristal buram muncul di telapak tangannya. Apinya masih sangat lemah, perlahan bergetar dan membakar di dalam bola kristal itu. Orang tua bermarga Gu itu menatap bola kristal itu cukup lama, seakan ingin mengatakan sesuatu namun mengurungkan niatnya. Tuan Gu, apakah Anda mengenalinya? Tanya Su Tang. Aku tidak mengenalinya, tapi mungkin hanya ada 2 atau 3 instrumen spiritual di dunia ini yang bisa menampung benih api. Pria tua bermarga Gu itu berkata perlahan, kalau aku tidak salah, yang kau pegang di tanganmu mungkin mutiara roh api dari 4 mutiara roh, tapi bagaimana mungkin mutiara roh 4 seperti ini? Sepertinya tidak. Lagi pula, di mana kau menyembunyikan instrumen spiritual itu? Hehe, Su Tang tersenyum, selain mutiara roh api, apalagi 4 mutiara roh? Sosok lelaki tua itu muncul kembali di benaknya. Lelaki tua itu hanya menggunakan mutiara roh api untuk menyerang prajurit berjubah sihir di puncak gunung. 3 mutiara roh lainnya masih berputar-putar di atas kepalanya, jadi Su Tang samar-samar tahu jawabannya. Melihat Su Tang menghindari pertanyaan itu, lelaki tua bermarga Gu itu tidak bertanya lebih lanjut. Ada juga mutiara roh air, mutiara roh angin, dan mutiara roh bumi. Apakah kau tahu di mana ketiga manik roh itu? Tanya Su Tang. Kita tidak mampu menyinggung mereka, kata lelaki tua bermarga Gu. Kenapa kau sudah punya baju zirah ajaib, tapi kau masih tertarik pada mutiara ilahi 4 roh, yang peringkatnya jauh di bawah baju zirah ajaib? Peringkat, ya, kata lelaki tua bermarga Gu, mereka bersembunyi di Changling. Selain memancing, bermain catur, dan berjemur, mereka selalu menemukan kegiatan. Mereka paling bersemangat memeringkat senjata spiritual dunia. Ceritakan lebih detail. Su Tang menjadi tertarik. Peringkat mereka dibagi menjadi peringkat manusia, peringkat bumi, dan peringkat surga. Peringkat manusia memiliki 30 senjata spiritual, peringkat bumi memiliki 20, dan peringkat surga memiliki 10. Pria tua bermarga Gu itu berkata, tentu saja, ini hanya pendapat satu orang, hehe, faktanya, mereka tidak bersatu secara internal dan perselisihannya sengit. Apakah setelan sihir itu dari peringkat surgawi? Tanya Su Tang. Tidak, pria tua bermarga Gu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, di atas daftar surgawi ada daftar suci, dan di atas daftar suci ada daftar ilahi. Baju zirah ajaibmu ada di daftar ilahi. Apa peringkatnya? Orang tua bermarga Gu itu berhenti berbicara, mendesah dalam-dalam untuk waktu yang lama, lalu mengacungkan jempol. Pertama, meskipun Su Tang sangat menguasai diri, dia juga tersenyum bahagia. Pasti juara pertama, kata lelaki tua bermarga Gu. Mereka belum pernah berkompetisi memperebutkan peringkat baju zirah sihir. Di mana peringkat pedang Taiso? Tanya Su Tang lagi. Pedang Taiso. Pria tua bermarga Gu itu berhenti sejenak dan menggelengkan kepalanya, berkata, aku belum pernah mendengarnya. Su Tang terpukul keras, tetapi suasana hatinya masih baik. Ia sudah sangat puas menjadi yang pertama. Mana pedang surgawi? Belum pernah dengar juga. Pria tua bermarga Gu itu menggelengkan kepalanya lagi. Pedang ibel surgawi bahkan tidak ada dalam daftar. Su Tang sedikit terkejut dan mulai meragukan keakuratan peringkat tersebut. Setiap kali si Xiaoru menghunus pedangnya, ia akan dipenuhi energi pembunuh. Bagaimana mungkin senjata spiritual sekuat itu tidak masuk dalam daftar? Tidak sembarang besi tua bisa dimasukkan ke sana. Pria tua bermarga Gu itu tampak sangat arogan. 3 daftar langit, bumi, dan manusia, ditambah daftar orang suci dan daftar dewa, memiliki total 80 senjata spiritual. Di antaranya, lebih dari 10 senjata spiritual berada di gerbang orang suci, lebih dari 10 berada di altar dewa ibel, dan lebih dari 10 berada di Laut Hijau. Beberapa senjata spiritual hilang, dan sisanya hampir semuanya berada di tangan keluarga-keluarga kultivasi besar. Aku tidak tahu tentang altar Dewa Ibel dan Laut Hijau. Gerbang orang suci memiliki total 19 yang mulia agung dan 6 tahta suci. Tidak, termasuk tahta suci Helan, totalnya ada 7. Apakah kau mengerti sekarang? Su Tang tercengang. Jika ia menghitung seperti ini, bahkan senjata spiritual tingkat master sekalipun mungkin tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam daftar. Pedang jahat surgawi memang jauh tertinggal. Namun, peringkatnya sering berubah, kata lelaki tua bermarga Gu.
Bahkan sepotong besi biasa, setelah ditempa selama beberapa atau bahkan puluhan generasi, berpotensi menjadi senjata spiritual kelas atas. Jika hilang dari dunia fana, kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya akan perlahan-lahan menghilang. Lebih lanjut, konflik antar kultivator hebat dapat merusak senjata spiritual tersebut. Su Tang menatap lelaki tua bermargagu dengan tatapan membara. Ia menyadari bahwa lelaki di hadapannya adalah ensiklopedia hidup, yang memiliki makna tak tergantikan dan luar biasa baginya. Di posisi manakah 4 mutiara spiritual berada, tanya Su Tang. Awalnya dia menduduki peringkat kelima dalam daftar suci, tetapi kemudian dihapus, kata lelaki tua bermargagu. Mengapa? Karena 4 manik spiritual hanya sekuat jika mereka disatukan, kata lelaki tua bermargagu, tapi sekarang 4 manik spiritual telah tersebar. Manik roh api dan manik roh bumi tidak diketahui keberadaannya, manik roh air ada di Laut Hijau, dan manik roh angin ada di Gerbang Suci. Jika mereka disusun terpisah akan tidak adil bagi 4 manik spiritual. Su Tang terdiam sejenak, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Bagaimana dengan busur es ekstrim, pernahkah kau mendengarnya? Tentu saja aku pernah mendengarnya. Pria tua bermargagu itu mengangguk dan berkata, seharusnya peringkatnya sekitar 21 atau 22 dalam peringkat manusia. Namun, busur es ekstrim sudah lama hilang. Baolan, kemarilah, panggil Su Tang. Baolan segera berdiri dan berjalan cepat menuju Su Tang. Berikan aku busurnya, kata Su Tang. Baolan tidak banyak memikirkannya, melepas busur panjang dan menyerahkannya kepada Su Tang. Bagaimana menurutmu tentang busur ini? Su Tang menyerahkan busur itu kepada lelaki tua bermargagu. Lelaki tua bermargagu mengambil busur panjang itu, mencoba menarik tali busurnya, lalu berkata, busur ini bagus, sangat langka. Setelah itu, ia mengembalikan busur itu kepada Su Tang. Kau tidak lihat itu bisa dimengerti. Tidak ada yang maha tahu dan maha kuasa. Su Tang tersenyum dan berkata, ini busur es ekstrim. Benarkah? Pria tua bermargagu itu tertegun, lalu mengulurkan tangan dan menyambar busur, menarik tali busur dengan jari-jarinya, mencoba menembak ke udara, dan alisnya perlahan berkerut. Ada apa? Tanya Su Tang, bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin itu palsu. Lelaki tua bermargagu itu terdiam dan perlahan meletakkan busur panjang itu di pilar batu. Su Tang meraih busur panjang itu dan menyerahkannya kepada Baolan. Kemudian ia bertanya kepada lelaki tua bermargagu itu, Tuan Gu, apa yang terjadi? Sayang sekali, bukankah ini membuang-buang bakat? Pria tua bermargagu itu tiba-tiba berteriak dan menepuk pahanya dengan keras. Tuan Gu, apa maksudmu? Baolan tampak sangat kesal. Apa maksudnya menginvestasikan mutiara secara rahasia? Su Tang mengedipkan mata pada Baolan dan berkata, Tuan Gu, aku merasa kekuatan busur es ekstrim ini cukup rata-rata. Apa yang kau tahu? Teriak lelaki tua bermargagu. Ratusan tahun yang lalu, ketika busur es ekstrim berada di tangan Han Qi, siapa yang berani meremehkannya? Seni galaksi Han Qi cukup untuk membekukan gunung dalam sekejap. Hal paling legendaris yang pernah ia lakukan adalah melenyapkan seluruh sekte dengan satu anak panah di lembah Kipan. Satu anak panah bisa melenyapkan seluruh sekte. Su Tang terkejut. Tuan Gu, bisakah kau memberitahuku apa yang terjadi? Baolan pun meluruskan raut wajahnya dan menatap lelaki tua bermargagu dengan serius. Sebagai sesama pemanah, ia tentu saja lebih penasaran. Orang tua bermargagu itu mengelus jenggotnya, matanya berkedip-kedip, seolah-olah dia kembali ke tempat Han Qi bertarung dengan orang lain, ekspresinya sangat terfokus. Su Tang mengangguk, dan Baolan segera meraih kantong anggur dan mengisi cangkir anggur tembaga di depan lelaki tua bermargagu. Saya tidak tahu detailnya, itu hanya kabar angin. Pria tua bermargagu itu menyesap anggurnya. Han Qi terluka parah oleh musuh-musuhnya dan melarikan diri ke lembah Kipan. Ada sebuah gerbang gunung kecil di lembah Kipan yang disebut Lau Guandao. Mereka melihat Han Qi terluka dan ingin memanfaatkannya. Han Qi menembakkan panah ke arah mereka dari seberang sungai. Akibatnya, lebih dari 60 orang di gerbang itu hampir semuanya tewas. Hanya 2 orang yang selamat. Mereka melarikan diri dari lembah Kipan tanpa menoleh ke belakang dan tidak pernah kembali. Warisan Lau Guandao pun terputus. Konon, anak panah Han Qi membekukan sungai sepanjang 10 mil menjadi es. Es itu kemudian terkoyak oleh angin dari anak panah tersebut, berubah menjadi bila-bila es yang berputar-putar dan menyapu daratan, menghempaskan puluhan praktisi di jalan resmi lama. Pria tua bermargagu itu menggelengkan kepala dan berkata, dalam kompetisi memanah murni, Han Qi mungkin bukan nomor 1, tetapi jika kita berbicara tentang... Menurutku Han Qi bukanlah yang terkuat, kata Su Tang sambil tersenyum. Oh, lelaki tua bermargagu itu tertegun. Orang yang melukai Han Qi tentu saja lebih kuat, kata Su Tang. Jika orang lain yang kehilangan minat, lelaki tua bermargagu itu mungkin akan pergi, tetapi menghadapi Su Tang, dia harus menekan emosinya, menundukkan pandangannya dan tetap diam. Tuan Gu, apakah Anda memiliki rahasia galaksi? Tanya Su Tang. Bagaimana mungkin aku memilikinya? Pria tua bermargagu itu menggelengkan kepala dan berkata,
teknik galaksi adalah teknik spiritual unik Hanki. Teknik itu telah punah sejak dia. Anda berhubungan dengan praktisi hebat. Su Tang berhenti sejenak dan bertanya, apakah ada teknik spiritual yang cocok untuk dipraktikkan Baolan? Pria tua bermarga Gu melirik Baolan dan merenung sejenak. Ada beberapa rahasia spiritual, tapi aku agak lelah hari ini. Mulai besok, aku akan mencatatnya perlahan-lahan kalau ada waktu. 3 hari lagi, aku seharusnya bisa menyelesaikannya. Su Tang berkata kepada Baolan, mengapa kamu tidak segera berterima kasih kepada Guru Gu? Baolan menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, terima kasih, Tuan Gu. Sama-sama, pria tua bermarga Gu itu melambaikan tangannya dengan bangga, kita semua bersama dalam hal ini. Kita semua makmur dan kita semua menderita bersama. Jangan khawatir, aku tidak akan menyembunyikan apapun. Setelah mengobrol sebentar, lelaki tua bermarga Gu itu berpamitan dan pergi beristirahat. Su Tang dan Baolan berdiri dan berjalan menuju Yue Xi dan yang lainnya. Suasana percakapan antara Su Tang dan lelaki tua bermarga Gu itu sangat bersahabat, bahkan terkesan terbuka dan terus terang. Sebaliknya, suasana di sekitar Yue Xi sangat dingin. Pan Le dan Li Hong bukanlah orang yang banyak bicara, dan mereka teralihkan perhatiannya setelah mengalami perubahan besar dan semakin enggan berbicara. Yue Xi mencoba mengganti topik pembicaraan beberapa kali pada awalnya, tetapi menyerah ketika melihat respons yang buruk. Melihat Su Tang datang, Pan Le tampak sangat gugup, tetapi Li Hong jauh lebih tenang, atau lebih tepatnya, ia tidak begitu licik dan pikirannya sangat sederhana. Su Tang tidak menyakiti mereka pada awalnya, jadi wajar saja jika ia tidak perlu menyakiti mereka sekarang. Aku ingin bertanya sesuatu padamu, kata Su Tang sambil duduk di sebelah Yue Xi. Ada apa katakan saja padaku, kata Pan Le sambil tersenyum. Seberapa jauh Luo Jiaozu dari kota Tianyang? Su Tang bertanya. Sekitar 20 mil, jawab Pan Le. Apakah kamu kenal tempat itu? Tanya Su Tang. Saya sangat mengenalnya. Saya biasanya ke sana beberapa kali dalam sebulan, kata Pan Le. Pernahkah kamu melihat ikan besar ikan mas yang panjangnya sekitar 30 atau 40 meter? Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Pan Le bertanya, apakah ada ikan sebesar itu? Su Tang mengerutkan kening. Berita dari lelaki tua bermarga Gu itu tidak mungkin salah. Mungkinkah ikan mas besar itu sudah diburu orang lain? Tuan, kami bukan dari sini. Ayo kita ke kota Tianyang besok untuk membantu Anda mencari tahu, kata Li Hong tiba-tiba. Baiklah, terima kasih atas bantuanmu, kata Su Tang sambil tersenyum. Menyebut kota Tianyang, Pan Le tampak gelisah. Setelah ragu sejenak, ia berkata, Tuan, ada beberapa hal yang saya ragu harus saya katakan. Silakan, kata Su Tang. Kita tidak bisa lama-lama di sini, kata Pan Le, Tuan muda Wei telah menghilang. Keluarga Wei pasti akan keluar mencarinya. Jika mereka menemukan mayat-mayat itu, mereka akan segera sampai di sini. Su Tang berpikir sejenak lalu mengangguk, oke, Baolan, suruh semua orang bangun. Pan Le, ikut aku, dan mari kita bicarakan tentang keluarga Wei. Tim berjalan puluhan kilometer sebelum mendirikan kemah lagi. Para pemanah Bao Bei sudah kelelahan, dan lelaki tua bermarga Gu itu semakin meratap. Ia tertidur segera setelah gubuk jerami didirikan. Ada yang bahkan lebih lelah, tetapi mereka tetap bertahan. Pan Le dan Li Hong sama-sama terluka. Li Hong lebih baik, karena cederanya ada di bahunya, sementara Pan Le cedera kaki, dan ia harus mengerahkan lebih banyak energi fisik daripada yang lain. Baolan pergi berburu 2 ekor burung pegar. Saat sedang membersihkan burung pegar, Wen Xiang datang, mengupas kulit ayam, mengambil selaput tipis di bawah kulit, menemukan 2 ampela, membelahnya, menempelkan selaput tipis itu pada dinding ampela, menaburkan bubuk obat, memanggil Bao Bei, dan menjelaskan cara penggunaannya. Bao Bei menghampiri Pan Le dan Li Hong dan membantu mereka mengobati luka. Sebagai prajurit pengembara, mereka harus membawa obat-obatan darurat. Luka mereka telah diobati dengan obat saat mereka berjalan. Bao Bei menghampiri dan membasuh luka mereka dengan anggur lalu meremasnya sebentar. Ia menunggu hingga luka mulai berdarah lagi sebelum mengoleskan obat yang terbuat dari wewangian pada luka. Membantu sekarang memang agak disengaja bagaimana mungkin lebih awal namun, Pan Le dan Li Hong tampak tenang, tanpa keluhan. Keduanya baik-baik saja, tidak manja sama sekali. Wen Xiang berkata kepada Su Tang kalau kamu tidak mau, berikan saja padaku. Mereka belum tentu mengikuti kita, kata Su Tang sambil tersenyum. Bagaimana mereka bisa bertahan begitu lama jika mereka tidak mengikuti? Tanya Wen Xiang, mereka telah menyinggung keluarga Wei, jadi mereka tidak punya pilihan selain pergi ke tempat lain dan memulai dari awal lagi. Lagi pula, hidup sendirian itu tidak mudah. Bahkan orang yang paling berkuasa pun terkadang butuh bantuan. Dan, Mei Fei itu kulit harimau yang bagus. Mereka pasti mengira kau punya latar belakang yang sangat kuat, jadi mereka mengikuti kita sampai ke sini, sambil bersandar di pohon besar untuk berteduh.
Bahkan Tong Fei pun tak berani membantumu. Kalau mereka tahu yang sebenarnya, bagaimana kau bisa menjamin mereka tak akan mengkhianatimu, kata Su Tang enteng. Mudah untuk masuk, tapi bukan mereka yang memutuskan apakah Anda ingin keluar, kata Wen Xiang. Sebenarnya aku selalu merasa orang-orangmu agak bodoh. Su Tang berhenti sejenak dan berkata, jangan marah, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Ada apa, tanya Wen Xiang penasaran. Lebih baik ganti nama saja. Kenapa harus selalu pakai kata kuil pembunuh dewa, kata Su Tang, kalau ganti nama, kita bisa tampil menonjol, mengumpulkan kekuatan, mengisi urat nadi spiritual, dan perlahan berkembang. Kenapa harus bersembunyi di mana-mana? Kamu tidak mengerti, Wen Xiang mendesah. Apa yang tidak ku mengerti, kata Su Tang, untuk mengenang kejayaan leluhur kita untuk mengenang kebencian itu, haha, kau benar-benar bodoh. Dulu kau adalah pemuja utama paviliun Miao Dao. Misalnya, ketika kau sedang menjalankan misi di malam hari, atau harus mengikuti seseorang, apa kau akan berlarian dengan gaun seputih salju? Tentu saja tidak, kata Wen Xiang. Bukankah prinsipnya sama? Su Tang tersenyum. Untuk menyelesaikan misi ini, kau harus menggunakan kegelapan sebagai kedok terbaikmu. Jika kau fokus untuk tampil beda dan menarik perhatian, kau mungkin tidak akan mencapai apapun. Dunia kultivasi saat ini dikuasai oleh 3 sekte surgawi utama. Kegigihanmu bagaikan menyalakan api dalam kegelapan. Api itu tidak hanya akan gagal mengusir kegelapan, tetapi juga mengancam akan menelanmu kapan saja. Jika ini terus berlanjut, bahkan setelah ratusan tahun, kau akan tetap menjadi tikus-tikus yang memalukan, dalam situasi mengerikan yang sama seperti sekarang. Wen Xiang terdiam, mengerutkan kening sambil berpikir. Ia belum lama berhubungan dengan kuil Zushen, dan setelah bergabung, ia pasrah pada kebiasaan dan gaya lamanya, dan tak pernah berpikir untuk mengubah apapun. Kata-kata Su Tang membangkitkan badai di hatinya. Tak hanya mencium aromanya, Zhong Yiye, yang tak jauh darinya, juga tengah berpikir keras. Ia juga mendengar apa yang dikatakan Su Tang. Setelah jeda yang lama, Wen Xiang perlahan berkata, jadi apa nama yang harus kita berikan? Bukankah tidak apa-apa memilih nama dengan santai, kata Su Tang. Bagaimana kau bisa bersikap begitu acuh tak acuh tentang hal ini? Wen Xiang menatap kosong pada Su Tang. Bukankah kau sudah membentuk tim penjaga wewangian mulai sekarang? Kita bisa menyebutnya Sekte Penjaga Wewangian, kata Su Tang. Nama yang bagus, Wen Xiang sedikit tergoda, lalu berkata, setidaknya Yiye tidak akan bisa bersaing denganku untuk mendapatkan peringkat, hehe. Bos, kapan aku pernah berdebat denganmu? Zhong Yiye bingung apakah harus tertawa atau menangis. Namun, mustahil memonopoli urat nadi spiritual. Dunia kultivasi bagaikan kue besar. Siapa yang boleh makan berapa banyak dan siapa yang boleh makan berapa banyak sudah dibagi. Wen Xiang mendesah, kecuali, seperti kata Tetua Agung, terjadi kekacauan di dunia dan munculnya celah, barulah kita punya peluang. Tapi kapankah keasyikan ini akan berakhir, tanya Zhong Yiye. Sejujurnya, ia tidak terlalu menyukai kehidupan seperti ini. Hal yang benar untuk dilakukan adalah mencari tempat untuk up. Apakah kamu masih ingat Kabupaten Changshan? Wen Xiang menatap Su Tang. Tentu saja aku ingat, ada apa, tanya Su Tang. Tempat itu bagus, tidak jauh dari hutan hitam, dan tidak ada keluarga besar yang berbudi luhur di sana. Wen Xiang berkata, kami tidak takut pada keluarga Xia sekarang, tetapi kota Sangjing penuh dengan orang baik dan jahat, terutama keluarga Sue, yang memiliki fondasi yang kuat. Jika keluarga Xia bisa menghubungi keluarga Sue, kami terpaksa kabur. Kita bicarakan nanti saja. Su Tang ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata lembut, seseorang datang. Wen Xiang dan Zhong Yiye tidak lagi terkejut dengan wawasan Su Tang. Mereka saling memandang. Wen Xiang duduk diam, sementara Zhong Yiye perlahan berdiri dan berjalan ke arah yang dilihat Su Tang. Tak lama kemudian, diiringi suara ranting-ranting bergesekan, sesosok tubuh keluar dari hutan. Ia melihat sekeliling dan tatapannya tertuju pada Pan Le. Ia tersenyum dan berkata, Kakak Pan, ternyata kau. Ini Saudara Sen. Pan Le berdiri cepat. Saudari Hong, kau juga di sini. Prajurit bermarga Sen bertanya, di mana mereka? Mereka. Pan Le berhenti sejenak dan memaksakan senyum. Mereka seharusnya kembali ke kota Tianyang. Apa-apa kalian berselisih? Prajurit bermarga Sen itu menggelengkan kepalanya. Ingat, aku pernah bilang setahun yang lalu kalau kau dan Xie Dong dan yang lainnya pada akhirnya akan berselisih. Kalian tidak sepaham, dan kalian tidak mungkin bisa akur. Xie Dong, si brengsek itu, mau cari untung, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, dan melupakan prinsipnya ketika melihat keuntungan. Kau tidak percaya padaku waktu itu, tapi bagaimana sekarang? Tidak. Pan Le mencoba membela diri, Xie Dong dan yang lainnya kembali duluan. Mayat Xie Dong dan yang lainnya ditinggalkan di tempat kejadian, dan rumor itu akan menyebar cepat atau lambat. Tentu saja, ia harus membersihkan dirinya sebisa mungkin. Sudahlah, menyerah saja. Prajurit bermarga Sen itu tertawa. Pan Le,
kau memang tegas, tapi kau tidak terlalu licik. Kau bisa melihat dari wajahmu apa yang terjadi. Wajahmu dipenuhi kesedihan dan kekhawatiran. Kau pikir aku buta? Pan Le tampak sangat malu dan tergagap, tidak tahu harus berkata apa. Hanya kalian berdua yang tersisa, dan kalian masih berani menerima misi ini. Prajurit bermarga Sen itu melirik lagi dan mengangkat alisnya sedikit. Ia mendapati Wen Xiang dan yang lainnya sangat kuat, dan tampaknya tidak perlu mempekerjakan Pan Le. Kita berdua hanya bertanggung jawab untuk memimpin mereka, kata Pan Le buru-buru. Begitukah? Prajurit bermarga Sen mengangguk. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Kita agak sial kali ini, dan kedua saudara kita terluka, jadi kami datang untuk melihat-lihat. Kalau mereka teman, kita akan beristirahat di sana dengan tenang. Kalau tidak, kita akan menjauh untuk menghindari masalah. Hehe, ngomong-ngomong, Pan Le, setelah kau menyelesaikan misimu kali ini, temui aku. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, tapi aku yakin kalian akan setia dan adil. Saya mengerti. Terima kasih, Saudara Sen. Pan Le menunjukkan rasa terima kasihnya. Prajurit bernama Sen tersenyum dan mengangguk ke arah Wen Xiang, tampak sangat ramah, lalu berbalik dan berjalan kembali. Pan Le ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah Su Tang, lalu berbisik, Tuan, saya punya ide, tetapi saya tidak tahu apakah saya harus memberi tahu Anda. Silakan, kata Su Tang ringan. Pria yang barusan itu bernama Sen Chongyun. Dia salah satu dari sedikit orang di kota Tianyang yang berani melawan keluarga Wei. Mempekerjakan mereka akan sangat menguntungkan kita. Pan Le berkata, begitu keluarga Wei datang, kita pasti akan menang. Apa hebatnya keluarga Wei? Zhao Dalu mengerutkan bibirnya. Awalnya, mereka tidak tahu betapa percaya diri keluarga Wei. Saat mereka mendirikan kemah tadi, Pan Le memperkenalkan banyak informasi tentang keluarga Wei. Mereka hanyalah dua Grandmaster. Sekte Hong yang begitu kuat, bukankah mereka bisa dihancurkan dengan mudah? Bukan begitu, kata Pan Le, selalu bagus untuk memiliki peluang menang yang lebih baik. Baiklah, kata Su Tang, kalau begitu, bicaralah padanya. Yah, Pan Le tergagap. Setidaknya deposit diperlukan ini dianggap pekerjaan pribadi. Jika uangnya bisa dibayar lunas sekaligus, Sen Chongyun pasti akan bekerja keras. Dia punya reputasi bagus, jadi tidak perlu khawatir dia akan mundur. Ambil uangnya. Su Tang mengulurkan tangannya ke Wen Xiang. Wen Xiang mengeluarkan setumpuk uang emas dan menyerahkannya kepada Su Tang tanpa menghitungnya. Meskipun mereka terpaksa berkeliling, dompet mereka penuh. Jika mereka membagi uang itu, mereka semua adalah orang kaya. Mereka membawa sebagian dari sejumlah besar senjata spiritual yang diambil dari gerbang Hongyang, dan mengubur sisanya di hutan lebat yang jarang dikunjungi orang. Kapanpun mereka membutuhkannya, mereka dapat kembali dan mengambilnya kapan saja. Su Tang tidak menghitungnya dan menyerahkan uang emas itu kepada Pan Le. Pan Le mengambilnya, melirik nominalnya, dan tampak sedikit terkejut. Ia menghitung beberapa lembar dan mengembalikan sisanya, sambil menjelaskan, Sen Chongyun sangat teliti. Jika kita memberinya terlalu banyak, dia akan curiga dan khawatir kita sedang memasang jebakan. Berdasarkan hadiah yang mereka terima sebelumnya, 800 seharusnya sudah cukup. Sisanya akan kusimpan untukmu. Su Tang tidak menerimanya kalau ada pengeluaran di kemudian hari, bayar saja langsung. Pan Le berhenti sejenak dan menjawab, oke. Kemudian dia duduk di tanah dan mulai menghitung satu persatu, tampak sangat serius. Baolan dan yang lainnya berusaha menahan tawa. Meskipun mereka telah mengalami beberapa risiko mengikuti Su Tang, mereka merampok dan menjarah di mana-mana, dan kekayaan mereka terkumpul dengan sangat cepat. Tidak ada yang akan menganggap serius uang sekecil ini. Su Tang tidak tahu harus berkata apa saat ini. Ia hanya memperhatikan Pan Le menghitung. Ketika akhirnya selesai, Su Tang hendak berbicara ketika Pan Le mulai menghitung lagi. Su Tang dan Wen Xiang saling berpandangan dengan bingung. Setelah hitungan kedua, Pan Le mengangkat kepalanya dan menyerahkan uang emas itu lagi. Kecuali 800, totalnya 3120. Tuan, bisakah Anda menghitungnya? Ini tidak perlu, aku percaya padamu, kata Su Tang Yu sambil tersenyum. Tak lama setelah Pan Le pergi, ia kembali berdampingan dengan prajurit bermarga Sen. Prajurit bermarga Sen tersenyum dan mengangguk kepada semua orang yang memandangnya. Ia berjalan memasuki perkemahan dan berkata dengan lantang, yang mana Tuan Su? Ini aku, kata Su Tang. Prajurit bermarga Sen itu berjalan cepat ke arah Su Tang dan berkata sambil tersenyum, nama keluargaku Sen Chongyun. Tuan Su, panggil saja aku Sen Tua. Nama belakangku Su Tang. Su Tang pun tersenyum dan berkata, silakan duduk. Begini, Tuan Su, saudara Pan baru saja datang menemui saya, tapi ada beberapa hal yang kurang jelas, kata Sen Chongyun sambil duduk. Pak Tua Sen, apakah menurutmu harganya agak murah? Tanya Su Tang. Tidak, harganya sangat wajar. Sen Chongyun buru-buru menggelengkan kepalanya,
lalu berhenti sejenak dan bertanya dengan ragu-ragu Tuan Su, apakah Anda akan pergi ke Luo Jiaozu untuk? Ayo kita cari sesuatu, kata Su Tang. Apakah itu binatang roh? Mungkinkah itu binatang bersayap? Tanya Shen Chongyun. Binatang bersayap tidak mudah dihadapi. Banyak binatang bersayap memiliki kemampuan untuk terbang ke langit dan ke bumi, sehingga sangat sulit ditangkap atau dibunuh. Jika misinya adalah memburu binatang bersayap tertentu, dan binatang bersayap itu lolos, maka perjalanan mereka akan sia-sia, jadi mereka harus mencari tahu penyebabnya. Sekalipun itu binatang bersayap, itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Su Tang, bawa saja kami ke tempat tujuan. Melihat Su Tang menghindari pertanyaan dan berbicara dengan tidak jelas, Shen Chongyun mengerutkan kening dan merenung. Harganya agak terlalu tinggi hanya untuk memimpin. Dalam pekerjaannya, ia harus berhati-hati dan tidak percaya pada makan siang gratis. Saudara Shen, saya ingin jujur, kata Pan Le, Tuan Su berkonflik dengan keluarga Wei beberapa hari yang lalu. Meskipun Tuan Su tidak takut pada keluarga Wei, bagaimanapun juga, beliau datang dari jauh. Naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal, jadi, selain memimpin jalan, jika keluarga Wei datang mencari masalah, saudara Shen akan tetap membantu. Begitukah kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Shen Chongyun merasa lega, dan senyumnya kembali cerah. Tuan Su, aku tidak menyombongkan diri. Yang lain takut pada keluarga Wei, tapi aku hanya memperlakukan mereka sebagai sekelompok pengawas. Di kota Tianyang, aku tidak memprovokasi mereka. Tapi begitu kita sampai di Luo Jiaozu, akulah yang memutuskan. Aku jamin mereka akan dihajar habis-habisan. Kalau begitu aku merasa lega. Su Tang mengangguk sambil tersenyum. Tuan Su, Anda telah menemukan orang yang tepat untuk misi ini, Pak Tua Shen. Shen Chongyun berkata, saya senang pergi ke Pulau Luo Jiao sejak umur 10 tahun. Tak seorang pun mengenal tempat ini lebih baik daripada saya. Jadi haruskah saya meminta saudara-saudara datang sekarang? Baiklah, kata Su Tang. Shen Chongyun berdiri dengan penuh semangat dan berseru, Kakak Pan, Kakak Hong, misi ini juga untuk kalian berdua. Kita bisa membaginya nanti. Mana mungkin aku melakukan itu? Pan Le tertawa, jelas-jelas sopan. Kita bersaudara, wajar saja. Shen Chongyun mengulurkan tangan dan menepuk bahu Pan Le, lalu berbalik dan berjalan keluar. Tak lama kemudian, Shen Chongyun kembali bersama selusin prajurit. Begitu mereka memasuki perkemahan, mereka berteriak, Du Zong, kalian berempat akan menjaga keempat sudut perkemahan masing-masing. Waspadalah di malam hari. Jika ada binatang buas yang masuk dan mengganggu para tamu, aku pasti tidak akan mengampuni putra-putra kalian. Kalian yang terluka, istirahatlah lebih awal. Kita harus berangkat besok. Semuanya, tetaplah aktif dan bersemangat. Mengerti? Jangan biarkan para tamu melakukan hal-hal seperti menyalakan api dan mengambil air. Setelah teriakan Shen Chongyun, para prajurit mulai sibuk. Shen Chongyun menghampiri Su Tang sambil memegang kantong anggur dan berkata sambil menyeringai, Tuan Su, mau minum bersama? Baiklah, Su Tangman menjawab, ini anggur madu Tianyang. Meskipun rasanya agak ringan, rasanya tetap kuat setelah diminum. Hehe, kau akan tahu setelah meminumnya. Shen Chongyun duduk di hadapan Su Tang, melihat sekeliling, dan berkata kepada Mei Fei, cari 2 gelas anggur. Mei Fei tertegun sejenak dan mengalihkan pandangannya ke Su Tang. Rahang Pan Le hampir jatuh ke tanah. Ia bergegas maju, menarik lengan Shen Chongyun, dan berbisik, Saudara Shen. Ada apa? Shen Chongyun menatap Pan Le dengan bingung. Pan Le hanya tersenyum, bingung harus berkata apa. Ia berada dalam situasi yang sulit. Di satu sisi, ia harus menjaga rahasia agar kartu Su Tang tidak mudah bocor. Di sisi lain, ia harus mengingatkan Shen Chongyun bahwa wanita yang tampak sangat sopan itu bukanlah pelayan biasa dan ia tidak boleh memerintahnya. Kau mau minum juga? Haha, kalau mau minum, silakan duduk. Shen Chongyun berkata, Tuan Su jelas orang yang berpikiran luas dan berani. Kenapa repot-repot mengurusi masalah sepele sepertimu? Biar ku beritahu, orang yang sok tahu kemanapun mereka pergi seringkali hanya kuat di luar tapi lemah di dalam. Hahaha Tuan Su, benarkan? Benar sekali, kata Su Tang sambil tersenyum. Kenapa kau masih berdiri di sana seperti orang bodoh? Shen Chongyun menatap selir Mei lagi, mengerutkan kening, dan berkata, pergi, cari 3 gelas anggur. Selir Mei hampir meninju wajah Shen Chongyun. Dia hanya melayani Xuan Yuan Shengxi di istana Baihua. Kemudian, ketika dia jatuh ke tangan Su Tang, dia hanya akan mendengarkan perintah Su Tang dan Wen Xiang. Jika orang lain ingin memerintahnya, dia pasti akan marah, apalagi Shen Chongyun adalah orang luar. Silakan, kata Su Tang. Ketika Su Tang berbicara, selir Mei langsung kehilangan kesabaran dan berbalik untuk menemukan gelas anggur. Tuan Su, Anda sungguh beruntung, hehe. Shen Chongyun menatap punggung selir Mei, lalu mendekati Su Tang dan berbicara dengan suara rendah. Aku Su Tang baru saja membuka mulutnya, tetapi Wen Xiang mendengus dingin dari sisi lain.
Tatapan Shen Chongyun beralih dari Su Tang ke Wen Xiang, lalu kembali lagi. Ia seolah menyadari sesuatu, meluruskan raut wajahnya, dan berkata, saya, Shen Tua, sudah cukup banyak melihat dalam hidup saya, tapi ini pertama kalinya saya bertemu dengan talenta muda seperti Tuan Su. Tuan Su, Anda baru berusia awal 20-an, kan? Hampir, kata Su Tang. Luar biasa, sungguh luar biasa, desah Shen Chongyun. Pengetahuannya tentu saja jauh lebih luas daripada Tuan Muda Wei. Ada beberapa Grandmaster di perkemahan itu, tetapi Su Tang adalah pemimpinnya. Ia tidak bisa merasakan fluktuasi energi spiritual Su Tang, jadi jawabannya jelas. Meskipun seorang Grandmaster berusia awal 20-an itu mengejutkan, faktanya jelas prestasi Tuan Su di masa depan sungguh tak terbatas. Aku tidak pantas mendapatkannya, kata Su Tang sambil tersenyum. Kenapa aku tidak bangga? Shen Chongyun terus menyanjungnya. Aku, Shen Tua, tidak punya kemampuan lain selain sepasang mata ini. Aku bisa melihat menembus orang dengan sangat akurat sehingga aku tidak pernah salah. Kalau ada yang bisa menunjukkan kesalahanku, aku berani bertaruh aku akan mencungkil mataku dan memberinya kompensasi. Ekspresi Pan Le agak tak berdaya, dan ia tak kuasa menahan tawa terbahak-bahak saat mencium aromanya. Tentu saja ia tahu cerita lengkapnya. Su Tang bukanlah seorang Grandmaster, dan ia memperlakukan Mei Fei seperti pelayan biasa. Ia sudah salah 2 kali, dan ia masih saja menyombongkan diri. Shen Chongyun tak kuasa menahan diri untuk melirik Wen Xiang. Ia sedikit ragu, dan juga memikirkan apa yang salah dengan ucapannya barusan. Keesokan harinya, siang hari, tim mendekati Pulau Luojiao. Dilihat dari langit, seluruh Pulau Luojiao tampak seperti cangkang siput, dengan deretan pegunungan melingkar yang berkesinambungan. Menurut Shen Chongyun, kemanapun Anda pergi, jika ingin mendekati pusat Pulau Luojiao, Anda harus melewati setidaknya puluhan gunung. Bahaya alam ada di mana-mana, dan sangat sulit untuk berjalan kaki. Shen Chongyun tidak menyombongkan diri. Ia sangat mengenal medan Luojiaosu. Setengah hari telah berlalu tanpa salah jalan. Saat senja, semua orang bersiap untuk beristirahat, dan Shen Chongyun mulai berlarian lagi. Bagi Su Tang dan yang lainnya, 800 koin emas saja sudah sepadan, sehingga mereka tidak perlu repot. Bahkan pekerjaan berburu pun diurus oleh orang-orang Shen Chongyun. Makan malamnya terdiri dari 3 rusa sika. Yue Xi mengeluarkan belati, memotong kaki rusa, dan mencincangnya menjadi beberapa bagian. Ia meletakkannya di atas piring tembaga dan melemparkannya ke hadapan Mastif Hantu. Mastif Hantu itu membuka matanya dengan malas, menggigit piring tembaga beberapa kali dengan mulutnya, lalu kehilangan minat dan berbaring tak bergerak. Orang menyebalkan ini semakin pemilih, Yue Xi mengumpat sambil tersenyum, lalu menatap Su Tang. Dulu, selalu ada pil yang dicampurkan ke dalam makanan Mastif Hantu, tetapi sekarang ada orang luar di sini. Tidak memamerkan kekayaan adalah kebiasaan yang telah dikembangkan Yue Xi selama bertahun-tahun pengalaman solonya. Ia tidak berani mengeluarkan pil dan hanya bisa menunggu Su Tang mengambil keputusan. Su Tang mengangguk. Shen Chongyun, yang duduk di hadapannya, mengikuti tatapan Su Tang dan berkata sambil tersenyum, ini pertama kalinya aku melihat guk-guk sebesar ini. Bahkan jika bertemu harimau atau macan tutul, kurasa guk-guk ini tidak akan takut, kan? Agak terlalu jelek. Prajurit di sebelah Shen Chongyun juga tertawa. Namanya Wu Zhen, dan dia adalah wakil Shen Chongyun. Atas izin Su Tang, Yue Xi mengeluarkan botol porselen dan menuangkan semua pil ke dalam piring tembaga. Kemudian, ia mengambil tongkat kayu dan mengaduknya dengan kuat. Suasana tiba-tiba menjadi hening total. Orang-orang Shen Chongyun menatap dengan mata terbelalak. Apa yang dia lakukan memberi makan guk-guk dengan pil. Memilih misi yang tepat dan menyelesaikannya dengan tekun akan meningkatkan pengalaman tempur, sekaligus menghasilkan uang untuk membeli perlengkapan penting untuk kultivasi, seperti senjata spiritual dan eliksir. Inilah satu-satunya jalan bagi sebagian besar prajurit pengembara. Setelah menjadi lebih kuat, mereka dapat mengambil misi yang lebih sulit dan bermanfaat, atau bergabung dengan sekte. Misi pertama memungkinkan mereka mempertahankan kebebasan, sementara misi kedua memberi mereka akses ke lebih banyak sumber daya. Shen Chongyun dan anak buahnya bekerja keras menyelesaikan misi, dan penghasilan bulanan mereka bahkan tidak cukup untuk membeli beberapa botol pil. Apa yang terjadi sekarang terlalu sia-sia bagi mereka. Yue Xi kembali meletakkan baskom tembaga di hadapan Ghost Mastiff. Ghost Mastiff mengernyitkan hidungnya 2 kali, tiba-tiba berdiri, dan cahaya merah memancar dari mulutnya. Ia menggulung pelat tembaga itu dengan lidahnya yang panjang, membuka mulutnya yang berdarah, dan langsung menuangkan semua daging dan pil di pelat tembaga itu ke dalam mulutnya. Shen Chongyun dan yang lainnya terkejut. Wu Zhen berteriak, itu guk-guk. Kau terkejut dengan sesuatu yang belum pernah kau lihat sebelumnya, gumam lelaki tua bermarga Gu yang berdiri tak jauh darinya dengan nada meremehkan. Bao Lan di sampingnya tersenyum dan menuangkan segelas anggur untuknya. Ini adalah instruksi khusus dari Su Tang,
karena lelaki tua bermarga Gu telah berjanji untuk meniru beberapa teknik spiritual yang cocok untuk Baolan, jadi Baolan berusaha menyenangkannya, dan Baolan tentu saja bersedia melakukannya. Setidaknya untuk beberapa hari ke depan, ia akan menganggap lelaki tua bermarga Gu itu sebagai gurunya. Pan Le dan Li Hong memasang ekspresi rumit. Mereka menduga Su Tang berasal dari keluarga terpandang, tetapi mereka tidak menyangka latar belakangnya begitu kuat. Bahkan keluarga besar kultivasi pun tidak akan mau menyia-nyiakan pil seperti ini, kan? Jika hewan diperlakukan dengan baik, manfaat yang diberikan kepada manusia pasti lebih besar lagi. Memikirkan hal ini, hati Pan Le dan Li Hong memanas. Tuan Su, monster macam apa ini, teriak Shen Chongyun. Itu guk-guk hantu mastif, kata Su Tang. Ghost Mastiff belum pernah dengar Shen Chongyun mengerutkan kening dan berpikir keras. Mastif hantu itu makan dan berbaring di rumput lagi. Yue Xi berteriak, pergi dan bergeraklah. Kau selalu tidur setelah makan setiap hari. Guk-guk hantu mastif itu berbaring tak bergerak, dan mengabaikan Yue Xi. Orang ini makin malas saja. Yue Xi menendang kepala guk-guk hantu itu dengan kesal. Si guk-guk hantu menggeleng dan menggeram pelan. Hei, apa kau masih bersemangat? Yue Xi sedikit kesal dan mengangkat kakinya untuk menendang lagi. Jangan membuatnya sulit. Pria tua bermarga Gu itu sekali lagi menunjukkan sikap seorang ahli duniawi dan berkata dengan tenang, guk-guk hantu itu semakin malas, dan itu hal yang baik. Ada apa, tanya Yue Xi bingung. Binatang roh seperti ini hanya akan enggan bergerak dalam dua keadaan, kata lelaki tua bermarga Gu. Pertama, saat hendak maju, dan kedua, saat sedang hamil. Guk-guk hantu ini jantan Tuan Gu, apakah Anda bilang dia akan maju? Yue Xi menunjukkan ekspresi gembira. Hampir tepat, kata lelaki tua bermarga Gu. Su Tang tak kuasa menahan tawa. Semakin ia mengenal pria tua bermarga Gu ini, semakin ia merasa tertarik. Ia tak pernah mengatakan sesuatu yang final, tak pernah berjanji, dan selalu menyisakan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Kapan aku bisa maju? Yue Xi bertanya. Bagaimana kau bisa yakin akan hal seperti ini? Tanya lelaki tua bermarga Gu, bahkan dia pun tidak tahu, dan kau bertanya padaku. Shen Chongyun menunjukkan ekspresi sedih. Manusia memang tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Sungguh menyedihkan. Ini adalah pertunjukan kekayaan yang terang-terangan dan harus dikutuk keras. Namun, ketika memikirkan perbandingan kekuatan antara kedua belah pihak dan kemudian memikirkan identitas mereka, ia memutuskan untuk melupakannya. Setelah makan malam, Su Tang berjalan mendaki lereng bukit. Mencium aroma dupa, ia juga ingin bersantai. Mengikuti Su Tang, lelaki tua bernama Gu memutar matanya dan juga menghampiri. Berada di kamp bandit, tentu saja ia harus memiliki hubungan baik dengan pemimpin bandit agar ia bisa maju atau mundur dan memiliki cukup ruang untuk bermanuver. Ketika Anda mencapai puncak punggung bukit, terdapat tebing di depan dan gunung dengan ketinggian yang hampir sama di seberangnya. Ada 3 tali besi yang menghubungkan puncak-puncak tersebut, tetapi tidak ada jembatan. Di bawah ini adalah paritnya. Meskipun disebut parit, lebarnya sebenarnya melebihi lebar sungai biasa, hampir 300 meter. Wen Xiang berdiri di tepi tebing, menatap pemandangan di depannya, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Aku merasa kamu lesu hari ini. Ada apa? Tanya Su Tang lembut. Tidak apa-apa, hanya sedang memikirkan sesuatu. Wen Xiang tersenyum setelah meninggalkan tempat ini, aku berencana untuk kembali ke kota Feilu. Kota Feilu. Su Tang tercengang. Sekte Hong yang telah bubar, meninggalkan celah. Keluarga Wan tidak terlalu mengancam, dan hubunganmu dengan keluarga Wan baik. Aku bisa memanfaatkan itu dan mendapatkan dukungan mereka, lalu memulai kembali, kata Wen Xiang perlahan. Mengapa harus kota Feilu? Setidaknya aku masih punya beberapa orang di sana. Kalau kita pergi ke tempat lain, apa yang bisa kita lakukan hanya dengan aku dan Yie, kata Wen Xiang. Apakah kamu tidak takut 10 leluhur akan datang dan menimbulkan masalah? Saya takut, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa hanya karena saya takut, kata Wen Xiang. Kau bilang sekarang kau tidak mau pergi, jadi aku akan menghentikanmu dengan paksa, kan? Su Tang tersenyum kecut. Aku sudah memikirkan beberapa hal, kata Wen Xiang, aku punya hal-hal yang harus kulakukan, begitu juga kau, Su Tang, kau harus pergi ke Laut Hijau. Laut Hijau? Apa yang harus kulakukan di Laut Hijau? Tanya Su Tang bingung. Anda adalah penguasa takdir, jadi tentu saja Anda harus mengatur ulang sekte alam, kata Wen Xiang tegas. Mendengar kata Tuan, selir Mei terkejut. Pria tua bermarga Gu, yang sedang memikirkan apa yang harus dikatakan, tiba-tiba wajahnya berubah dan berkeringat dingin. Beban yang berat sekali. Su Tang mendesah, apa kau tidak takut menghancurkanku? Kita semua sama, kata Wen Xiang. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Semua orang memikirkan pikiran mereka masing-masing. Suasana hati lelaki tua bermarga Gu sedikit stabil. Ia menatap punggung Wen Xiang dengan tajam, seolah ingin menusuk Wen Xiang dengan tatapannya. Karena dia sama sekali tidak ingin mengetahui rahasia itu,
dan bahkan ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali, jadi mengapa dia mengikutinya? Su Tang memiliki baju zirah ajaib dan merupakan penguasa sekte alam. Karena itu, Su Tang tidak akan membiarkannya pergi apapun yang terjadi. Jika ia berani memiliki pikiran seperti itu lagi dan mewujudkannya, Su Tang pasti akan menghabisinya. Suka atau tidak, dia telah diikat ke kereta perang. Dunia ini begitu luas dan menakjubkan. Jika kita tidak berusaha dengan baik, bukankah hidup kita akan sia-sia? Wen Xiang menatap ke kejauhan. Juga, aku telah menemukan hakikat sejati dari 3 gerbang surga. Esensi apa? Mereka seperti laba-laba raksasa, kata Wen Xiang perlahan. Di bawah tahta suci ada Yang Mulia Agung, di bawah Yang Mulia Agung ada Leluhur Agung, dan di bawah Leluhur Agung ada Mahaguru Agung. Ini adalah jaring mereka, yang digunakan untuk menjarah kekayaan dan sumber daya, merekrut bakat, dan menekan perlawanan. Bayangkan, jika Anda adalah salah satu tahta suci di Fengshan dan ingin memburu binatang spiritual di Pulau Luojiao, apakah Anda perlu pergi sendiri? Katakan saja, dan banyak orang akan bergegas melakukannya untuk Anda. Su Tang berhenti bicara. Ia tiba-tiba menyadari bahwa pikiran Wen Xiang telah berubah drastis. Dulu, ia menghubungi orang-orang dari kuil Zushen hanya untuk mencari tempat tinggal dan membalas dendam. Bagaimana sekarang? Daripada tidur di tempat terbuka dan berlarian kemana-mana, lebih baik mulai sekarang dan diam-diam menenun jaringmu sendiri. Wen Xiang berkata, kita tidak bisa berlatih hanya demi berlatih. Mungkin kita harus berdiri lebih tinggi dan menggapai tujuan yang lebih besar, agar kita bisa melangkah lebih jauh. Su Tang terdiam lama, lalu berkata lembut, jalan ini akan sangat sulit. Aku bahkan tidak takut mati, jadi mengapa aku harus takut pada kesulitan? Wen Xiang tersenyum. Tuan Su, Anda tidak bisa kembali ke sekte alam dalam keadaan apapun, kata lelaki tua bermarga Gu itu tiba-tiba. Mengapa? Su Tang tercengang. Aku pernah mendengar para tetua membicarakannya, kata lelaki tua bermarga Gu. Kematian misterius pemimpin sekte alam, pengkhianatan para prajurit bermantel sihir altar Dewa Ibel, dan hilangnya Helan Kongxiang yang tak terjelaskan beberapa tahun lalu. Terus terang, semuanya sama saja. Kematian misterius. Ekspresi Su Tang berubah serius. Gu merenung sejenak, tampak menimbang-nimbang kata-katanya, memilah-milah berita yang didengarnya, sebelum memulai percakapan yang panjang. Hampir semua penduduk Changling adalah kultivator hebat yang frustrasi. Mereka memiliki pengetahuan yang luas, tetapi nasib mereka penuh dengan kesulitan, kultivasi mereka hilang, dan pengaruh mereka pun berkurang. Mengalami dunia yang berubah-ubah, pikiran dan penilaian mereka secara alami menjadi tajam. Kematian penguasa sekte alam terjadi karena para pertapa Laut Hijau tidak menginginkan penguasa lain muncul. Para prajurit Ibel dari altar Ibel dikhianati karena para Ibel menginginkan lebih banyak rasa hormat, atau dengan kata lain, lebih banyak keuntungan. Hal yang sama berlaku untuk Helan Kongxiang, dia terlalu berbakat dan kuat, membuat orang suci lainnya merasa terancam secara pribadi, dan pada akhirnya, dia hanya bisa menghilang. Su Tang dan yang lainnya baru perlahan kembali ke kamp larut malam. Shen Chongyun dan yang lainnya merasa aneh dan pergi mencarinya beberapa kali, tetapi selalu dihalangi oleh Mei Fei. Meskipun Shen Chongyun sama sekali tidak menganggap serius Mei Fei, bagaimanapun juga Mei Fei adalah pelayan tamu, dan statusnya tidak jauh lebih rendah darinya, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Awalnya, Su Tang dan Wen Xiang pergi ke sana untuk bersantai dan berjalan-jalan, tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa mereka akan berbicara begitu banyak dan bahkan menguraikan cetak biru yang tidak terlalu jelas untuk masa depan mereka. Hari ini sangat berarti bagi Su Tang. Pria tua bermarga Gu itu telah tinggal di Chanling selama bertahun-tahun. Di bawah pengaruh lingkungannya, perspektifnya cukup tinggi dan pengetahuannya cukup kaya untuk membuat Su Tang sangat menyadari situasinya. Dulu, ketika Su Tang memanggil Tuan Gu, itu agak menggoda, tapi sekarang lebih hormat. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan absolut. Tanpa obrolan panjang hari ini, dia mungkin tidak tahu bagaimana dia mati di masa depan. Pria tua bermarga Gu itu tidak bodoh. Ia merasakan perubahan itu, tetapi suasana hatinya rumit, sedikit tak berdaya, tetapi juga sedikit terhibur. Keesokan harinya, tim terus bergerak maju. Mereka yang masuk jauh ke Pulau Luojiao semuanya adalah kultivator. Ketiga tali besi itu tidak sulit digunakan. Bagi Su Tang dan yang lainnya yang telah mencapai tingkat master, itu bahkan lebih mudah. Mereka bisa terbang saja. Meskipun kemampuan terbang sang master tidak terlalu kuat dan tidak bisa bertahan lama, menempuh jarak beberapa ratus meter tetap bukan masalah. Siang harinya, tim berhenti sejenak untuk beristirahat. Shen Chongyun menemukan kesempatan untuk mendekati Su Tang dan berkata sambil tersenyum, Tuan Su, bagaimana kabarnya? Pemandangan Pulau Luojiao cukup bagus, kan? Lumayan. Su Tang berhenti sejenak dan berkata, ngomong-ngomong, Pak Tua Shen, ceritakan padaku tentang kota Liaoyang. Tuan Su, apa yang ingin Anda ketahui? Tanya Shen Chongyun. Hanya mengobrol santai, kata Su Tang. Baiklah, kata Shen Chongyun, lalu mulai memperkenalkan.
Vena-vena spiritual yang terdapat di Luo Jiaozu berada pada tingkat 8, dan tingkat tempat pelatihannya adalah tingkat 3. Vena-vena spiritual di berbagai belahan dunia sebagian besar dapat dibagi menjadi 9 tingkat dan 3 tingkat. Tempat-tempat yang pernah saya kunjungi sebelumnya, seperti Yixianxia, Yunsuais, Baozilin, Del, tidak berada dalam tingkat tersebut, sehingga kebanyakan orang yang pergi ke sana untuk berlatih adalah murid dari berbagai sekte. Hanya urat nadi spiritual Peach Blossom Spring yang telah mencapai tingkat 9, dan tingkat pelatihannya sama dengan Luo Jiaozu, keduanya pada tingkat ketiga. Begitu memasuki tempat latihan tingkat tinggi, peluang lahirnya makhluk bersayap yang kuat secara alami jauh lebih besar. Tingkatan yang dibagi berdasarkan dunia kultivasi menjadi semacam tolok ukur. Misalnya, di Pulau Luo Jiao, jika tidak ada master yang memimpin tim, para prajurit pengembara biasa yang memasuki lingkaran dalam pasti akan berada dalam bahaya kematian. Tempat latihan tingkat kedua memerlukan seorang Grandmaster atau bahkan orang kuat setingkat leluhur besar, sedangkan tempat latihan tingkat pertama, para praktisi di bawah leluhur besar tidak berani mendekatinya sama sekali. Fengshan, Laut Hijau, Danau Daguangming dan beberapa tempat lain tidak termasuk dalam kelas 9 dan dianggap kelas super. Sumber daya yang melimpah berarti banyaknya praktisi, yang juga berarti situasinya akan lebih rumit. Kota Hongye adalah wilayah kekuasaan keluarga Xi, kota Feilu berada di bawah kendali keluarga Wan, dan di kota Tianyang di luar Luo Jiaozu, meskipun keluarga Wei adalah satu-satunya keluarga yang dominan, masih terdapat lebih dari selusin keluarga kultivasi di kota tersebut. Jika mereka bersatu, keluarga Wei tak punya pilihan selain tunduk. Itulah sebabnya Shen Chongyun berani menentang keluarga Wei. Di kota Tianyang, keluarga Wei tak bisa menutupi langit dengan satu tangan seperti keluarga Xi dan keluarga Wan. Pan Le dan Li Hong tidak berani memprovokasi keluarga Wei karena alasan mereka sendiri. Mereka adalah orang luar, sehingga mereka dikucilkan oleh keluarga lain dan tidak ada yang akan membantu mereka jika terjadi sesuatu. Namun, Shen Chongyun lahir dan besar di sana. Cabang utama keluarga Shen menduduki peringkat ketiga di kota Tianyang dan ia memiliki kepercayaan diri. Shen Chongyun berbicara dengan penuh semangat dan keberanian. Su Tang tahu ada sedikit bualan dalam kata-katanya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mendengarkan sambil tersenyum. Tim pun berangkat lagi. Shen Chongyun ragu sejenak dan bertanya, Tuan Su, apa sebenarnya yang kita cari? Kita tidak bisa terus berjalan, kan? Apakah kamu pernah melihat binatang bersayap di Luo Jiaozu? Su Tang bertanya balik. Tentu saja, kata Shen Chongyun. Saya sedang mencari ikan besar, ikan mas, panjangnya sekitar 30 meter. Apakah kamu melihatnya? Kata Su Tang. Ikan bencana, seru Shen Chongyun. Apakah kamu melihatnya? Su Tang menunjukkan kegembiraan. Tuan Su, Anda beruntung telah menemukan saya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan tahu. Shen Chongyun berkata sambil tersenyum kecut, ikan bencana itu telah mencelakai banyak nyawa. Dan ia berbeda dari makhluk roh lainnya. Makhluk roh lainnya hidup di pegunungan dan hutan dan memiliki wilayah kekuasaan mereka sendiri. Menurut klasifikasi kami, mereka dibagi menjadi zona bahaya, zona peringatan, dan zona yang dapat dilewati. Area terluar adalah zona lintasan. Binatang roh tidak akan memperhatikanmu, jadi kau bisa lewat dengan bebas. Di dalam zona lintasan adalah zona peringatan. Memasuki zona peringatan hanya akan menarik perhatian binatang roh. Berhati-hatilah dan kau akan baik-baik saja. Memasuki zona bahaya akan memaksa binatang roh untuk bertarung. Shen Chongyun melanjutkan, ikan bencana berbeda dari binatang roh lainnya. Ia berkeliaran di mana-mana, dengan perairan yang menghubungkannya ke segala arah. Suatu hari ia berada di barat, hari berikutnya ia berada di timur. Ia praktis menganggap seluruh pulau Luo Jiao sebagai wilayahnya sendiri. Ia memakan apapun yang dilihatnya, dan nafsu makannya sangat besar. Dahulu kala, bahkan para prajurit kota Tianyang pun takut pergi ke Pulau Luo Jiao. Sangat kuat. Su Tang sedikit terkejut. Lebih dari sekadar tangguh, desah Shen Chongyun. Ia bisa melompat dari air setinggi gunung ini, atau bahkan melewatinya. Ombak yang diciptakannya dengan ekornya dapat mengejutkan sekelompok petarung hingga tewas. Saat itu, ia memaksa semua orang untuk bersatu dan melawannya sampai mati. Namun, saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu terjadi puluhan tahun yang lalu. Apa yang terjadi pada akhirnya? Tanya Su Tang. Akhirnya, ikan bencana itu rusak parah dan lolos, kata Shen Chongyun. Banyak orang meninggal di kota Tianyang. Nenek dari keluarga Wei, seorang Grandmaster yang bermartabat, juga digigit ikan bencana itu hingga kedua kakinya putus, dan hampir lumpuh. Sebelumnya aku tak percaya, bagaimana mungkin seekor ikan bisa menjungkir-balikkan dunia. Lalu ayahku memintaku pergi ke pantai kerikil dan melihatnya sendiri. Sesampainya di sana, aku tak percaya lagi. Separuh bukit runtuh akibat bencana ikan itu, dan lapisan batu berubah menjadi pantai kerikil dengan radius ratusan meter. Kalau itu manusia, siapa yang bisa menahan hantaman itu?
Namun, usaha semua orang tidak sia-sia. Ikan bencana itu rusak parah, ekornya hancur, dan tampaknya salah satu matanya buta. Ia menjadi pemalu, dan dengan gerakan sekecil apapun di luar, ia akan bersembunyi jauh di dasar air, tidak lagi berani mengamuk seperti sebelumnya. Shen Chongyun melanjutkan, puluhan tahun berlalu, dan ikan bencana itu tidak lagi menimbulkan masalah bagi siapapun, dan perlahan-lahan terlupakan. Saya tidak tahu tentang itu sebelumnya, tetapi 2 tahun yang lalu, saya sedang mencari herba di dekat puncak teratai dan melihat 2 nangui hutan minum air di pantai. Tiba-tiba, seekor ikan sebesar gunung melompat keluar dari air dan menelan keduanya sekaligus. Saya ketakutan, jadi saya pulang dan bertanya kepada ayah saya, dan kemudian saya mengetahui bahwa hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Jika aku memintamu mencarinya sekarang, bisakah kau menemukan ikan bencana itu? Tanya Su Tang. Hampir tepat. Shen Chongyun menelan ludahnya dan berbisik, Tuan Su, apakah Anda benar-benar ingin menangkap ikan bencana itu? Pada hari ketiga, tim akhirnya mendekati area yang diingat Shen Chongyun. Sepanjang perjalanan, ia entah sudah berapa kali membujuk Su Tang. Ia juga mencoba mengalihkan perhatian Su Tang, mengatakan bahwa ada sarang beruang merah tak jauh dari sana. Meskipun mereka belum menjadi binatang bersayap, mereka juga sangat kuat. Ia pernah melihat sendiri seekor harimau bersayap menerobos masuk ke wilayah beruang merah dan akhirnya diusir dengan sangat malu. Bagi Shen Chongyun, membuat Su Tang berubah pikiran adalah hal baik yang menghabisi banyak burung dengan satu batu. Pertama-tama, ia merasa nyaman menerima tugas tersebut. Ia selalu merasa tidak nyaman dibayar begitu mahal hanya untuk memimpin, dan ia juga khawatir Su Tang akan menuntut hal lain di kemudian hari. Kedua, wilayah kekuasaan beruang merah dan harimau bersayap kebetulan menghalangi sebuah pegunungan. Jika ia ingin masuk jauh ke dalam wilayah pusat Luo Jiaosu, ia hanya bisa mengambil jalan memutar yang panjang. Ia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi beruang merah sebelumnya, tetapi Su Tang memiliki beberapa ahli di pihaknya, dan peluang mereka untuk menang meningkat pesat ketika mereka bergabung. Terakhir, manfaat yang dapat diberikan oleh beruang merah dapat diprediksi dan stabil, dan keberanian beruang dari level binatang roh tak ternilai harganya. Su Tang pasti akan sangat senang. Setelah bertahun-tahun menjadi pejuang pengembara, Shen Chongyun belajar sebuah kebenaran hanya kesepakatan yang saling menguntungkan yang dapat menjaga perdamaian. Jika salah satu pihak menderita kerugian, kemungkinan besar ia akan mengambil tindakan dan menimbulkan serangkaian masalah. Namun, Su Tang menolak untuk berubah pikiran dan bertekad untuk menangkap ikan bencana, meninggalkan Shen Chongyun tak berdaya. Wen Xiang merasa agak aneh. Ikan bencana itu sangat ganas. Semua pembudidaya di kota Tianyang mengerahkan seluruh kekuatan dan membayar harga yang sangat mahal, tetapi mereka tetap tidak bisa mengusir ikan bencana itu. Mereka mungkin tidak bisa begitu saja mengusir ikan bencana itu, dan itu bisa jadi kerugian. Su Tang seharusnya tidak sekeras kepala itu. Wen Xiang diam-diam bertanya kepada Su Tang, tetapi Su Tang hanya tertawa. Ketika Wen Xiang berpura-pura marah, ia menjelaskan bahwa sekuat apapun ikan bencana itu, ia tetaplah hewan liar. Manusia, sebagai makhluk paling cerdas, pasti akan menemukan solusi yang tepat. Anggap saja berburu ikan bencana sebagai permainan kecil. Jika kau bahkan tidak bisa menghadapi ikan bencana, apalagi yang bisa kau lakukan? Ambisi yang telah tersulut beberapa hari yang lalu harus segera dilupakan. Kau yakin itu dekat? Tanya Su Tang kepada Shen Chongyun. Ia sudah menunggu di tepi tebing selama lebih dari 1 jam, tetapi tidak ada pergerakan di permukaan air di bawahnya, yang membuatnya curiga. Pasti benar, kata Shen Chongyun cepat. Ia sangat yakin dengan ingatannya. Mungkinkah ia sampai ke pinggiran Luo Jiaosu? Mustahil. Shen Chonglin menggelengkan kepalanya. Jika ikan bencana berani pergi ke pinggiran, orang lain pasti sudah melihatnya dalam beberapa dekade terakhir. Bagaimana mungkin tidak ada berita sama sekali? Kebanyakan orang di kota Tianyang sekarang percaya bahwa ikan bencana sudah mati. Su Tang merenung sejenak, lalu berkata, kalian mendirikan kemah dulu, aku akan melihat-lihat. Sosok Su Tang perlahan melayang di udara, lalu terbang menuju gunung di seberang. Teknik pengendalian udara menghabiskan terlalu banyak energi spiritual, dan Su Tang tidak mampu mempertahankannya dengan fondasinya. Akibatnya, ia membutuhkan waktu setengah hari untuk membuat lingkaran besar di dekatnya dan mengingat pemandangan di sekitarnya dari atas. Sekembalinya ke kamp, Su Tang sangat lelah, tetapi ia tetap memaksakan diri untuk tetap bersemangat. Ia mengajak Baolan berburu di hutan, dan meminta Bao Bei mengajak orang-orang mengumpulkan sulur-sulur panjang dan menenun tali bersama mereka. Lebih dari 1 jam kemudian, Baolan dan anak buahnya kembali. Sesuai permintaan Su Tang, mereka memburu 3 nangui hutan dan menangkap lebih dari selusin rusa rumput. Anak buah Bao Bei juga menenun beberapa tali panjang yang panjangnya hampir 100 meter. Saat makan malam, Wen Xiang datang ke Su Tang dan meletakkan sepotong rumput hijau di depannya, lalu berkata, beri aku beberapa orang, aku tidak bisa mengatasinya sendiri. Apa ini? Tanya Su Tang penasaran.
Albizia Julibrisin dapat meredakan nyeri dan menenangkan pikiran. Wen Xiang tersenyum dan berkata, saya sudah menemukan solusinya, tapi saya belum bisa memberitahu Anda sekarang, hehe. Jika kau menginginkan seseorang, pergilah saja menemui Bao Bei langsung, kata Su Tang. Mereka hanya mendengarkanmu. Setelah sekian lama, apa kau tidak melihatnya? Wen Xiang tampak sedikit kesal ketika menyinggung hal ini. Aku tidak tahu apa yang dikatakan tetua agung klan Survivor saat itu. Meskipun mereka sangat sopan kepadaku, aku selalu merasa terasing. Kamu cuma suka melamun. Su Tang menggelengkan kepalanya lalu memanggil, Bao Bei, kemarilah. Bao Bei segera meletakkan panggangan di tangannya dan berjalan mendekati Su Tang. Tuan, Anda memanggil saya. Berapa banyak orang yang kau butuhkan? Su Tang menatap Wen Xiang. Setidaknya 10, kata Wen Xiang. Pilih 10 orang untuk mengikuti Nona Wen mulai besok. Ya, jawab Bao Bei. Shen Chongyun, yang duduk di kejauhan, melirik dan membisikkan sesuatu kepada Wu Zhen. Keduanya tampak khawatir. Meskipun mereka telah sepakat sebelumnya bahwa selama mereka melihat ikan bencana itu, misi mereka akan selesai dan mereka dapat segera pergi. Jika Su Tang dan yang lainnya benar-benar dalam bahaya, mereka akan berpura-pura tidak melihatnya dan pergi sendiri. Itu terlalu tidak setia. Setelah makan malam, Su Tang meminta Baolan dan yang lainnya menggunakan tali panjang untuk mengangkat nangui hutan itu ke panggung di tengah gunung, lalu mengikat nangui hutan itu erat-erat dengan tali panjang lainnya, memotong kepala nangui hutan itu, dan melemparkannya ke dalam air. Setiap 3 atau 4 mil, seekor nangui hutan dijatuhkan, dan kemudian semua orang kembali ke perkemahan untuk beristirahat. Keesokan paginya, Su Tang berkeliling di 3 lokasi. Nangui hutan itu agak memutih karena basah kuyup, tetapi semuanya masih utuh. Shen Chongyun tak mengerti, jadi ia mencari kesempatan untuk bertanya pelan kepada Su Tang, Tuan Su, apakah Anda mencoba menangkap ikan bencana seperti sedang memancing mustahil? Ikan bencana itu panjangnya puluhan meter dan mungkin beratnya ratusan ribu pon. Tali panjangnya akan putus hanya dengan sedikit tarikan. Aku hanya ingin memancing ikan bencana. Su Tang tersenyum. Nangui hutan masih utuh, membuktikan bahwa ini memang area aktivitas ikan bencana. Hewan air yang sedikit lebih besar, seperti buaya dan ular piton air, telah lama dimakan oleh ikan bencana. Dalam beberapa hari berikutnya, Su Tang mengajak Baolan dan yang lainnya untuk memasang umpan di mana-mana. Mereka hampir berjalan melalui area dalam radius puluhan mil, dan memasang ratusan umpan. Hewan-hewan liar di pegunungan dan hutan terdekat berada dalam masalah besar. Pada hari ini, Su Tang dan lelaki tua bermargagu sedang melayang di udara ketika mereka tiba-tiba mendengar teriakan samar yang datang dari punggung bukit di depan mereka, diikuti oleh kilatan anak panah yang menembus langit. Su Tang segera melesat dan terbang menuju ke arah panah sinyal ditembakkan. Ia melihat 3 pemanah dari suku sisa mundur dengan panik. Salah satu dari mereka memegang tali panjang berlumuran darah di tangannya. Apa yang kamu lihat, Tuan? Ikannya besar sekali. Seru pemanah yang terluka itu. Pasti itu ikan bencana. Su Tang mengambil tali panjang itu dan menariknya beberapa kali. Tali panjang itu menjadi ringan dan berkibar. Berdiri di tepi tebing dan melihat ke bawah, ia mendapati bahwa binatang buas yang diikat dengan tali panjang itu telah pergi, dan sungai itu sangat tenang, sehingga ia tidak dapat melihat apapun. Tangkap saja binatang buas apa saja, kata Su Tang. Apakah kamu menemukan ikan bencana? Pria tua bermargagu tiba pada saat ini. Seharusnya begitu, jawab Su Tang. Tak lama kemudian, Wen Xiang, Shen Chongyun, dan yang lainnya datang setelah mendengar suara itu. Ketiga pemanah dari suku sisa juga kembali sambil menyeret seekor rusa rumput. Su Tang mengulurkan tangannya dan menghunus pedang panjang dari pinggang seorang pemanah sisa, menusukkannya ke leher rusa rumput, lalu melemparkannya keluar. Rusa rumput itu jatuh seperti batu. Pada saat itu, permukaan air yang tenang tiba-tiba mendidih, lalu sesosok bayangan hitam raksasa melompat keluar dari air, melompat setinggi 20 meter, dengan separuh tubuhnya masih di dalam air. Saat mulutnya yang besar tertutup, rusa rumput itu menghilang tanpa jejak. Su Tang akhirnya melihat wujud lengkap ikan bencana itu. Ikan bencana itu telah kehilangan satu matanya, menyisakan rongga mata hitam. Rongga mata itu beberapa kali lebih besar dari roda dan dapat dengan mudah menampung beberapa Su Tang. Ada janggut merah di samping mulutnya yang besar, dan sisik-sisik di tubuhnya berwarna emas muda, sungguh menakjubkan. Saat berikutnya, ikan bencana itu jatuh kembali, dan semburan air menggulung lebih dari 10 meter tingginya, menyebar ke kedua sisi seperti tsunami, dan akhirnya menabrak dinding gunung, menimbulkan suara keras seperti guntur. Hanya dengan sekali pandang, Su Tang tahu bahwa ikan bencana ini tidak bisa dihadapi secara langsung, kalau tidak, akan sangat merugikan. Persiapan yang telah dilakukan beberapa hari terakhir tidak sia-sia dan bisa berguna. Siapkan beberapa binatang buas lagi dan lemparkan mereka dari sini, kata Su Tang, lalu tatapannya beralih ke Shen Chongyun. Shen tua, meskipun kita sudah sepakat, kita akan sangat sibuk besok. Aku khawatir kita kekurangan tenaga.
Kau bisa tinggal dan membantuku selama 2 hari lagi. Haha Shen Chongyun tersenyum getir, berpikir dalam hati, aku sudah tahu akan seperti ini. Ia berhenti sejenak dan menjawab dengan nada ragu-ragu Tuan Su, memang tugas saya untuk membantu Anda, tapi harganya harus dinegosiasikan ulang, kan 800 koin emas tidak cukup untuk menutupi celah di antara gigi kita. Jika saudara-saudara saya terbunuh atau terluka, saya akan selalu harus membayarnya. Tidak akan ada korban jiwa, kata Su Tang tegas, namun, untuk meyakinkanmu izinkan aku memberimu 3.000 koin emas lagi. Jika ada anak buahmu yang menjadi korban, aku akan memberimu 10.000 koin emas untuk setiap satu orang. Shen Chongyun tercengang Tuan Su, apakah Anda serius? Aku sedang tidak ingin bercanda sekarang, kata Su Tang. Shen Chongyun mengerutkan kening dan berpikir keras. Harga yang ditawarkan Su Tang jauh di luar ekspektasinya. Tidak masalah, tetapi menyetujuinya terasa seperti menjual nyawa saudara-saudaranya demi keuntungan pribadi. Tuan Su, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya harus pergi dan membicarakannya dengan mereka, kata Shen Chongyun. Silakan, kata Su Tang. Shen Chongyun mengedipkan mata pada Wu Zhen dan yang lainnya, dan sekelompok orang berkumpul di samping, berbisik-bisik. Tak lama kemudian, Shen Chongyun kembali dan berkata dengan lantang Tuan Su, kita berhasil. Bagus. Su Tang mengangguk, tatapannya beralih ke air yang masih bergolak di bawah, lalu terkekeh, sungguh menyedihkan. Kasihan tanya lelaki tua bermarga Gu itu dengan bingung. Mungkin dia tidak pernah merasa cukup makan sejak dia sebesar ini, kata Su Tang, ayo kita pergi ke Yiye dan lihat bagaimana mereka menyiapkannya. Saya harus kembali dan bersiap, kata Wen Xiang. Shen Chongyun menatap Su Tang, lalu Wen Xiang Tuan Su, apa yang harus kita lakukan setelah membuat pilihan? Ia tentu tidak bisa bersikap pasif dan malas seperti beberapa hari terakhir. Ia harus menebusnya, dan ia harus memahami rencana Su Tang agar mereka bisa bekerja sama saat menangkap ikan bencana. Mereka akan kembali ke kamp, kau ikut aku, kata Su Tang, lalu sosoknya perlahan bangkit. Shen Chongyun mengangguk kepada Wu Zhen dan yang lainnya, memberi isyarat agar mereka melakukan apa yang dikatakan Su Tang, lalu mengikuti lelaki tua bermarga Gu itu. 240